Bab 351, Gadis Kecil yang Bijaksana. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Bos, kau baik-baik saja. Melihat bos mereka menggigil, Sadulong dan yang lainnya melangkah maju dengan khawatir. Pertarungan sebelumnya terlalu intens. Apakah bos mereka terkejut dengan pertarungan itu? Mereka ragu bahwa mereka akan pernah melihat sesuatu yang menakutkan seperti yang baru saja mereka saksikan dalam hidup mereka. Itu adalah pertarungan yang menentang surga, sesuatu yang bahkan tidak dapat diharapkan oleh manusia biasa untuk terlibat di dalamnya. Keberadaan macam apa bos mereka yang dapat menciptakan riak di seluruh bumi hanya dengan satu lambaian tangannya? Itu adalah kekuatan yang tak terlukiskan. Han Mei dan yang lainnya masih lumpuh di lantai, kehilangan kata-kata. Sebagai anggota keluarga terhormat, Han Mei memiliki cukup banyak pengetahuan umum tentang dunia ini. Namun, apa yang baru saja disaksikannya membuatnya tidak lagi mengetahui apa yang nyata di dunia ini. Hanya aura Lin Fan saja sudah cukup untuk membuatnya hancur. Aku baik-baik saja. Apakah kalian menonton dengan jelas? Itulah puncak perampokan. Bahkan orang yang mengira dirinya sangat tangguh itu harus dirampok olehku dan meninggalkan lengannya. Kalian masih harus menempuh jalan panjang untuk belajar mulai sekarang. Lin Fan kembali tenang. Pertarungan tadi memang mengguncang dunia. Sadulong dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka tidak meragukan kata-kata bos mereka. Mereka semakin percaya diri terhadap profesi perampokan. Seolah-olah masa depan yang cerah menanti mereka di ujung jalan ini. Kami telah memperhatikan dengan saksama, bos. Kami pasti akan mewarisi semangat perampokan dan membuat perdagangan ini gemilang, serta mencapai puncak baru. Sadulong dan bandit lainnya berseru. Bagus. Lin Fan menganggukkan kepalanya, merasa gembira. Apapun yang terjadi, perdagangan itu tidak akan punah. Lin Fan datang sebelum Han Mei dan yang lainnya. Dia tidak berniat melakukan apapun terhadap orang-orang ini. Pertarungan tadi telah lama menenangkan hatinya yang frustrasi. Melihat pria di hadapannya, Han Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Orang ini benar-benar mengerikan. Tuan, dia menundukkan kepalanya dengan rendah hati, tidak berani bersikap kasar lagi. Jika dia memiliki pikiran untuk melawan selama perampokan sebelumnya, semua itu langsung lenyap dari benaknya saat ini. Dalam hatinya, Lin Fan terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan. Ini adalah jenis ketakutan yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan semua harapan dalam hidup. Kami hanya mengambil barang berharga dan bukan nyawa. Kalian boleh pergi. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ya, terima kasih tuan. Han Mei menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia tidak berani memendam niat apapun terhadap pria ini, tidak mungkin dia bisa merencanakan apapun terhadap orang sekuat itu. Buka kain hitam itu dan tunjukkan padaku apa yang ada di bawahnya. Lin Fan melanjutkan, tuan-tuan, Han Mei ragu sejenak. Meskipun tidak ada yang berharga di dalamnya, Han Mei khawatir pria yang kuat ini tiba-tiba akan merasa baik hati dan memintanya untuk melepaskan orang di dalam. Jika itu masalahnya, mereka akan bekerja sia-sia selama ini. Bosku memintamu untuk membukanya. Apa pertanyaanmu tentang itu? Sadulong melangkah dengan tidak senang dan membuka kain hitam itu. Ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, Lin Fan mengerutkan kening. Tuan, ini adalah seseorang yang dibutuhkan oleh Sekte Laut Surga. Kami hanya bertanggung jawab untuk mengantar orang itu ke sana. Han Mei menjelaskan. Lin Fan tidak menjawab saat dia menuju ke atas untuk melihat lebih dekat. Di dalam kereta yang dipenjara itu ada seorang gadis. Kecil, dilihat dari penampilannya, dia berusia 7 atau 8 tahun. Dia meringkuk di sudut dengan matanya yang dipenuhi rasa takut, seolah-olah dia sangat takut pada Lin Fan. Ketika Lin Fan melihat sebuah aksesori di leher gadis itu, hatinya berdebar gembira. Pecahan token Sang Maha Kuasa. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pecahan token lagi. Sekarang dia sudah punya 3, jika dia mendapatkan ini, berarti sudah ada 4. Adapun pecahan token Sang Maha Kuasa, totalnya hanya ada 6. Jika dia mengumpulkan semuanya, dia bisa menyatukannya menjadi seluruh token Sang Maha Kuasa. Kemarilah. Lin Fan memberi isyarat ke arah gadis kecil itu. Sambil menggigil, dia terus meringkuk di sudutnya tanpa bergerak sedikitpun. Tuan, dia hanya anak biasa. Han Mei melangkah maju sambil meringkuk juga. Diamlah, hentikan omong kosongmu. Lin Fan mendengus dingin. Yang mulia sedang berbicara dengan gadis kecil itu,
apa yang kau lakukan? Saat dia dibentak oleh Lin Fan, seluruh tubuh Han Mei merinding karena dia tidak berani berbicara sepatah kata pun. Melihat bagaimana Han Mei dimarahi oleh Lin Fan, mata gadis kecil itu yang tak berdaya berbinar dengan secercah harapan. Apakah kau bersama mereka? Gadis kecil itu angkat bicara. Tidak, setelah mendengar ini, gadis kecil itu merangkak perlahan ke arah Lin Fan. Dilihat dari pakaiannya yang compang camping, Lin Fan menyimpulkan bahwa dia pasti mengalami kesulitan. Saat gadis kecil itu mencapai Lin Fan memegang aksesori di tangannya. Tidak, saat dia melihat ini, tangan gadis kecil yang lembut itu mencengkeram aksesori di lehernya dengan kuat. Jangan ambil itu, Lin Fan mengerutkan kening. Ini akan merepotkan. Kekuatan yang mulia melampaui dunia ini dan merupakan seseorang yang ditakdirkan untuk memperjuangkan dunia ini. Tentu saja, tidak mungkin dia akan merebut sesuatu dari anak kecil. Hei, dasar bocah kecil. Jangan berani-berani bersikap kurang ajar. Melihat betapa enggannya gadis kecil itu, Sadulong menjadi marah. Minggir dan diam saja. Lin Fan melirik Sadulong dengan sisi matanya dan memberi perintah. Melihat jawaban bosnya yang kesal, Sadulong berdiri di satu sudut tanpa berbicara apapun dengan patuh. Gadis kecil, benda ini sangat penting bagiku. Kakak di sini bukanlah seseorang yang akan merebutnya darimu. Mari kita tukar tambah, bagaimana? Katakan apapun yang kau inginkan, dan aku akan melakukannya untukmu. Tapi harganya adalah aksesori ini di lehermu. Bagaimana? Apakah itu terdengar adil? Seperti serigala besar yang jahat, Lin Fan mencoba menggoda gadis kecil berkerudung merah ini. Gadis itu sudah berusia 7-8 tahun, dan mentalitasnya perlahan tumbuh. Melihat tatapan semua orang yang menatap Lin Fan tetapi tidak berdaya melawannya, otak kecilnya mulai mengotak-atik. Apakah kau kuat? Dia menatap Lin Fan dan bertanya. Hei, nak, bosku di sini. Melihat gadis kecil itu meragukan bosnya, Sadulong ingin menegurnya, tetapi dia langsung berhenti dengan tatapan tajam dari Lin Fan. Diam kau, Lin Fan menyerang lagi. Astaga, Sadulong ini biasanya tidak banyak bicara. Bagaimana dia bisa berbicara banyak hari ini? Dia kemudian menoleh ke gadis kecil itu dengan senyum ramah. Gadis kecil, kakak laki-laki di sini benar-benar kuat. Dia menatap Lin Fan dan menganggukkan kepalanya. Oke, bantu aku membalas dendam, dan aku akan memberimu ini. Tidak masalah. Lin Fan menganggukkan kepalanya tanpa sedikit pun keraguan. Setelah mendengar permintaannya, Lin Fan tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Tetapi latar belakang gadis ini tampaknya agak menyedihkan. Seluruh keluarganya dibantai hanya karena satu keterampilan. Ayah gadis ini adalah Grandmaster dari sekte kecil. Di bawah kebetulan yang menentukan, dia memiliki keterampilan, serangan petir 5 langit dan bumi. Namun karena dia tidak terlalu tertarik dengan keterampilan itu, Lin Fan tidak menanyakan detailnya. Namun dia tidak dapat menahan perasaan bahwa cerita ini sedikit dibuat-buat. Musuh gadis kecil ini tidak lain adalah Grandmaster Sekte Laut Surga. Gadis kecil, apakah kamu ingin menghancurkan seluruh sekte atau membunuhnya saja? Lin Fan bertanya dengan santai. Aku hanya ingin dia mati. Semua orang tidak bersalah. Aku tidak akan membenci mereka. Jawab gadis kecil itu. Lin Fan menatap gadis ini dengan ekspresi terkesan. Wow, gadis ini memiliki kebijaksanaan yang cukup untuk usianya. Dia memiliki semua potensi untuk menjadi karakter utama. Bab 352, ada apa? Penerjemah, Lem Editor, Hites. Baiklah, setuju. Membunuh Grandmaster Sekte Laut Surga semudah punggung telapak tanganku. Lin Fan memegang erat-erat pecahan token milik Supreme Being. 4 sudah selesai, tinggal 2 lagi. Begitu dia mengumpulkan keenamnya, dia akan mampu membuka penghalang itu dan kembali ke benua Changling. Kemudian, dia akhirnya bisa membunuh para bajingan yang menghancurkan sekte Saint Devil. Selain itu, ada warisan yang diwariskan dari pecahan token milik Supreme Being. Namun, seseorang harus berada dalam kondisi kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi sebelum mereka dapat memahami makna rahasia di dalamnya. Namun, Lin Fan tidak terburu-buru. Dia bisa melakukannya dengan kecepatannya sendiri. Berdiri di pinggir lapangan dan mendengarkan percakapan mereka, Han Mei pucat pasi. Bunuh Grandmaster Sekte Laut Surga. Ini, meskipun Grandmaster Sekte Laut Surga kuat, Han Mei tahu bahwa jika pria ini menyerang, hanya akan ada satu hasil yang pasti.
Grandmaster Sekte Laut Surga pasti akan mati. Kau sudah berjanji padaku, kau tidak akan mengingkari kata-katamu, kan? Melihat aksesori di tangan pihak lain, wajah gadis kecil itu dipenuhi dengan kengganan. Ini adalah sedikit kenangan terakhir yang ditinggalkan oleh keluarganya. Namun demi balas dendam, semua itu sepadan. Melihat gadis kecil itu, Lin Fan terkekeh, tentu saja tidak. Aku akan menepati janjiku. Ayo kita pergi ke Sekte Laut Surga sekarang. Oi, apakah kau tahu di mana Sekte Laut Surga? Lin Fan bertanya pada Han Mei. Meskipun Sekte Laut Surga adalah sebuah sekte, ada banyak sekte di benua Dongling. Oleh karena itu, Lin Fan tidak dapat mengingat semuanya. Ya, jantung Han Mei berdebar kencang. Tidak mungkin dia bisa menyembunyikan apapun dari pria ini. Keluarga Han menikmati hubungan dekat dengan Sekte Laut Surga. Sekarang setelah dia mendengar niat pria ini untuk membunuh Grandmaster Sekte Laut Surga, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Tetapi meskipun dia khawatir, memangnya kenapa? Pria di hadapannya itu sangat kuat hingga tak terlukiskan. Dia tidak mungkin bisa menghentikannya, bukan? Malah, dia sudah cukup beruntung bisa tetap hidup. 1000 mil lagi dari arah ini dan kau akan tiba di Sekte Laut Surga. Han Mei menunjuk ke suatu arah. Baiklah, tunjukkan jalannya. Lin Fan merobek kekosongan itu. Dengan sapuan jubahnya, dia melemparkan semua orang ke dalam kekosongan itu dan melanjutkan perjalanan antar dimensinya. Meskipun Lin Fan sangat kuat saat ini, kondisi kultivasinya masih berada di level bawah surgawi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemahamannya tentang kekosongan itu masih belum sedalam itu. Dengan demikian, kecepatannya dalam bergerak melalui kehampaan tentu saja tidak secepat kecepatan orang-orang yang berada pada basis kultivasi yang lebih tinggi. Namun, itu masih cukup baik. Setelah beberapa saat, semua orang muncul dari kehampaan. Di hadapan mereka ada lautan raksasa, dan di tengah lautan itu mengapung pegunungan. Lin Fan tidak dapat menahan rasa kagumnya. Dengan lokasi tempat sekte-sekte benua Dongling ini memilih untuk berada. Sungguh tampak megah. Ini pasti Sekte Laut Surga, kan? Tanyanya, sambil melihat pemandangan di hadapannya. Ya, Han Mei menganggukkan kepalanya. Dengan ekspresi canggung di wajahnya, dia melanjutkan, Tuan, bolehkah saya pergi dulu? Han Mei merasa bahwa tidak ada yang bisa diperoleh dari melangkah maju bersamanya. Bahkan, dia mungkin dikira oleh Sekte Laut Surga sebagai kaki tangan. Dan jika itu masalahnya, maka semuanya pasti akan menjadi rumit. Karena kamu di sini, ikuti aku. Karena kamu akrab dengan sekte itu akan menyelamatkanku dari kesulitan bertemu siapapun. Kecuali, kamu tidak ingin membantuku dengan tugas kecil ini, ya. Lin Fan terkekeh. Han Mei melihat senyum lebar dan mempesona itu. Namun, dia juga bisa merasakan ketegasan di baliknya. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya tanpa suara. Oh, kali ini Anda sangat cepat, Nyonya Han. Para murid yang berjaga di gerbang tidak repot-repot menghentikan mereka saat melihat Han Mei. Setelah beberapa kali menyapa, mereka bergegas melaporkan kehadirannya. Dengan Han Mei yang memimpin jalan, tidak ada yang menghalangi mereka selama mereka berada di sana. Alasan utamanya adalah karena keluarga Han sangat dekat dengan Sekte Laut Surga. Sepanjang jalan, gadis kecil itu mencengkeram tinjunya dengan sangat erat. Lin Fan bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat, seolah-olah dia bisa merasakan bahwa dia semakin dekat dengan musuhnya. Adapun Sadulong dan yang lainnya, mereka hanya melihat-lihat sekte itu dengan rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka belum pernah melihat sekte sebelumnya. Oleh karena itu, sekarang setelah mereka berada di dalam satu sekte, mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Bagaimanapun, setiap sekte tampak luar biasa dan megah. Berita tentang Han Mei yang membawa gadis kecil itu telah lama menyebar ke eselon atas Sekte Laut Surga. Saat Lin Fan dan yang lainnya tiba di puncak, sudah ada orang-orang dari Sekte Laut Surga yang menunggu kehadiran mereka. Suasana hati Han Mei sedang suram saat ini, dalam dilema untuk bertindak. Tidak ada satu pihak pun yang bisa ia singgung. Yang bisa ia lakukan hanyalah meratapi kemalangannya sendiri. Keluarga Han memang tidak mengecewakan sekte kita. Inilah hadiah untuk kali ini. Pria di hadapan Lin Fan adalah pria parubaya dengan hidung bengkok seperti elang dan mata bulat seperti kacang hijau. Wajahnya memang tampak sangat aneh. Saat pria parubaya itu melihat gadis kecil itu, matanya berbinar karena gembira.
Pemandangan itu sungguh mengerikan untuk ditonton. Grandmaster Sun, kali ini bukan aku yang mencarimu. Ada orang lain di sini untukmu. Han Mei terdiam sesaat setelah menerima hadiah itu. Meletakkannya di tanah, dia mundur beberapa langkah. Grandmaster Sun mengerutkan kening, jelas tidak senang. Apa maksudmu? Semua tetua di sekitarnya juga berdiri di sana. Kau pembunuh. Gadis kecil di samping Lin Fan menyerang Grandmaster Sun dengan kebencian yang tak terbatas di matanya. Dia kemudian menatap Lin Fan dengan cemas, berharap pria ini dapat memenuhi janjinya padanya. Melihat teriakan gadis kecil ini, Grandmaster Sun tidak terlalu peduli. Masalah apa yang bisa ditimbulkan seorang anak? Dia harus mendapatkan Five Thunder Strike milik surga dan bumi. Dia tidak tahu apakah itu benar, tetapi rumornya itu adalah keterampilan tingkat atas tingkat surga. Semua tetua di sekitarnya juga berdiri di sana dengan canggung. Mereka tidak ikut serta dalam penghancuran sekte kecil itu, tetapi mereka tahu tentang apa yang terjadi. Meskipun mereka merasa khawatir tentang penghancuran sekte dengan begitu kejam, apa yang telah dilakukan sudah dilakukan, dan menyesalinya tidak akan menyelamatkan apapun. Anda adalah Grandmaster Sekte Laut Surga. Lin Fan berdiri dan bertanya, cukup tidak tertarik. Grandmaster Sun adalah makhluk surgawi tingkat tinggi dengan kultivasi penuh, tetapi ia hanya memiliki 5 rantai jaringan energi atas namanya. Ini bukan hal yang spektakuler bagi Lin Fan. Benar, Anda adalah. Grandmaster Sun menatap Lin Fan dan bertanya, bingung. Pria ini sama sekali tidak memiliki aura, seperti manusia biasa. Namun, Grandmaster Sun dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Bunuh dirimu sendiri. Lin Fan menjawab dengan santai. Ia tidak terlalu tertarik untuk membunuh seseorang seperti ini. Lin Fan dapat mengatakan bahwa Sekte Laut Surga adalah sekte berukuran sedang, tidak banyak. Apa? Grandmaster Sun terkejut, seolah-olah ia salah mendengar Lin Fan. Ia kemudian tertawa gila, seolah-olah ia telah mendengar lelucon terbesar abad ini. Lin Fan menggelengkan kepalanya, menunjuk jarinya, pedang yang kuat menembus tubuh Grandmaster Sun. Pedang kehendak yang menggila itu mendatangkan malapetaka di tubuh Grandmaster Sun tanpa hambatan apapun. Dalam sepersekian detik, pria yang masih tertawa beberapa saat lalu itu ambruk ke tanah tanpa sedikit pun tanda kehidupan. Setiap orang yang menyaksikan ini bisa merasakan darah mereka membeku. Oh, satu gerakan. Dia hanya menggunakan satu gerakan. Bagaimana? Apakah kamu puas? Lin Fan menatap gadis kecil itu dan bertanya. Gadis itu terpaku di tempatnya, juga tertegun. Dia tidak menyangka ini akan berakhir begitu cepat. Membunuh orang lain demi harta benda mereka, aku tidak punya komentar apapun tentang itu. Tapi menghancurkan seluruh sekte dan tidak menyisakan seekor pun unggas. Itu keterlaluan. Yang mulia adalah Master Puncak-Puncak tanpa nama Sekte Glory. Jika kau marah, kau bisa datang menemuiku di Sekte Glory. Tapi kau harus menanggung sendiri konsekuensinya. Lin Fan berkata dengan santai. Berbalik ke arah Sadulong dan yang lainnya, dia memberi isyarat lembut dengan tangannya, ayo pergi. Tunggu sebentar, seorang tetua Sekte Laut Surga memanggil sambil gemetar tak terkendali. Ada apa? Lin Fan menatap tetua yang telah membuka mulutnya. Saat tetua itu melihat ekspresi Lin Fan yang tak tergoyahkan, dia merasa seolah-olah dia ditusuk oleh ribuan pedang di tubuhnya. Dia hanya mengatakan itu karena refleks. Tapi melihat ekspresi pria ini, hatinya terus berdebar-debar. Sekte Glory, itu adalah sekte besar yang besar. Sadulong dan yang lainnya semakin terkesan dengan bos mereka saat ini. Datang ke sekte orang lain dan membunuh Grandmaster mereka lalu bertanya kepada mereka, ada apa? Tentu saja, mereka ingin membalas dendam. Bos, tidak bisakah kau bersikap tenang? Bab 353, ini akan menjadi peristiwa menarik. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Single Lin Fan, ada apa? Membuat semua orang tercengang. Sikapnya yang tenang memancarkan perasaan yang membuat orang ingin menghajarnya. Namun pada saat yang sama, semua tetua Sekte Laut Surga bingung harus berbuat apa. Melihat Grandmaster mereka yang tak bernyawa tergeletak di lantai dan pria yang telah mengetuk pintu depan mereka, adalah sebuah kebohongan untuk mengatakan bahwa para tetua ini tidak marah saat ini. Namun melawan pria yang sangat kuat ini, tidak ada yang bisa mereka lawan sama sekali. Bahkan, beberapa tetua mulai mencari alasan untuk menghibur diri. Grandmaster telah melakukan banyak dosa, dan ini adalah balasannya. Mereka berkata pada diri mereka sendiri. Namun,
semua ini hanyalah alasan di depan seseorang yang sekuat itu. Jika Lin Fan tidak begitu tangguh, semua tetua ini akan bersatu dan memukulinya sampai mati. Tidak ada. Tetua itu menggelengkan kepalanya dengan marah. Sadulong dan yang lainnya menatap bos mereka dengan mulut menganga lebar. Pada saat yang sama, mereka benar-benar terkesan dengan semua orang dari Sekte Laut Surga. Grandmaster mereka baru saja terbunuh tepat di depan mata mereka, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berani mengeluarkan satu kentut pun. Jika mereka sedikit saja kesal, ke-14 bandit pasir itu akan sedikit terkesan. Tetapi untuk berpikir bahwa mereka dapat bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Jenis kekuatan dalam hati mereka benar-benar mengesankan. Aku tahu kalian semua merasa marah, Lin Fan memberi tahu masa. Tidak, tidak, sama sekali tidak. Ini adalah perbuatannya sendiri. Dia menghancurkan sekte orang lain dan benar-benar kejam. Kami sudah menduga pembalasannya ini akan datang suatu hari nanti. Kalian baru saja membantu Sekte Laut Surga menyingkirkan momok di tengah-tengah kita. Salah satu tetua menjelaskan dengan tergesa-gesa. Benar sekali, Sun Changtian ini selalu egois dan hina. Kami, Sekte Laut Surga, adalah sekte yang saleh. Namun di bawah kepemimpinannya, kami terpaksa melakukan banyak kejahatan. Bahkan jika kami ingin memberontak, kami jelas bukan tandingannya. Bagaimana kami bisa marah? Kami sangat senang sekarang. Sekte Glory memang sekte yang hebat. Tak disangka kalian mau membantu kami, padahal kami sedang dalam masalah besar. Sekte Laut Surga akan selalu mengingat rasa terima kasih ini di lubuk hati kami. Lin Fan ingin menambahkan beberapa kata tambahan untuk menunjukkan aura superioritasnya. Namun melihat bagaimana para tetua ini berperilaku di luar ekspektasinya, dia benar-benar bingung. Apa-apaan ini? Sekte macam apa ini? Kenapa orang-orang di dalamnya seperti badut? Namun, saat melihat Grandmaster Sun, sebuah pikiran terlintas di benak Lin Fan. Sekecil apapun, seekor nyamuk tetap memiliki daging. Ia ingin meninggalkan jasad itu untuk Sekte Laut Surga. Namun, melihat bagaimana situasinya berkembang, ia mungkin juga membantu mereka membersihkannya dan menyelesaikannya. Kalau begitu, maka aku akan membantu kalian menyingkirkan jasad orang ini. Itu akan menyelamatkan kalian dari masalah. Sambil menyapu jubahnya, Lin Fan melemparkan seluruh jasad Grandmaster Sun ke dalam tempat penyimpanannya. Para tetua saling melirik dengan emosi yang menyakitkan di hati mereka. Barang-barang di tubuh Grandmaster Sun penting bagi mereka. Lagi pula, ada banyak hal yang berkaitan dengan Sekte Laut Surga di dalam tempat penyimpanannya. Baiklah, karena aku menegakkan keadilan untuk surga, kalian boleh mengambil cincin penyimpanannya. Lin Fan melemparkan cincin penyimpanan itu. Sekarang setelah ia mengetuk pintu mereka dan membunuh pemimpin mereka, tidak disangka mereka bahkan berterima kasih padanya untuk itu. Jika dia masih merampok barang-barang itu, maka itu akan sangat keterlaluan. Ayo, terima kasih, Tuan, terima kasih. Saat para tetua mendengar ini, mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Lin Fan dengan sangat. Mengenai Sun Changtian yang terbunuh, tidak ada yang perlu mereka perdebatkan. Bagaimanapun, dia sudah mati apapun yang terjadi. Bahkan, mereka tidak menyesali kematiannya. Biarlah jika orang ini jelek sejak awal. Memikirkan bahwa dia biasanya masih memegang sebagian besar kekuasaan, menyebabkan para tetua lainnya tampak seolah-olah mereka adalah benda hiasan yang tidak memiliki tujuan sama sekali. Tidak apa-apa, simpan ucapan terima kasihnya. Itu tidak perlu usaha sama sekali. Ayo pergi. Dia memberi isyarat kepada yang lain dan menuju ke puncak. Melihat sosok seperti dewa ini pergi, semua orang dari Sekte Laut Surga mengikutinya dan mengantarnya pergi. Semoga perjalananmu aman. Terima kasih. Datanglah dan beristirahatlah saat kamu bebas. Sekte Glory memang Sekte Glory. Menuntut keadilan untuk kita. Mengikuti di belakang Lin Fan, Sadulong dan yang lainnya merasa sangat aneh tentang semuanya saat ini. Sepertinya ini adalah pengalaman baru bagi mereka untuk belajar juga. Datang ke sekte seseorang untuk membunuh bos mereka dan sebagai balasannya, menerima semua sambutan hangat dan keramah tamahan dari para pengikut mereka. Wow, mereka pernah membunuh seorang pengikut sekte juga. Tetapi mereka dikejar sampai hampir mati oleh sekte itu sebagai balasannya. Tetapi orang yang telah dibunuh bos mereka sekarang adalah Grandmaster pihak lain. Dia tidak hanya terbebas dari amarah mereka,
dia bahkan diperlakukan begitu mewah oleh mereka. Jika mereka membandingkan pengalaman mereka sendiri dengan apa yang terjadi sekarang, mereka benar-benar hanya akan muntah darah berulang-ulang. Han Mei telah lama kehilangan akal sehatnya. Dia hanya berjalan terperangah di belakang Lin Fan dan yang lainnya seperti zombie. Bagi Han Mei, semua yang terjadi hari ini seperti mimpi. Bahkan saat mereka pergi, seluruh wajahnya seperti dilempari batu. Sekte Laut Surga, para tetua menyeka keringat di dahi mereka dan saling memandang. Hanya itu. Petik 2. Lalu apa yang kau inginkan? Meskipun Sun Changtian bertindak berlebihan, dia adalah Grandmaster kita secara keseluruhan. Sekarang setelah dia dibunuh oleh seseorang, di mana Sekte Laut Surga harus menyembunyikan wajah kita mulai sekarang. Petik 2. Lalu apa yang kau usulkan? Kita harus mengambil martabat kita sebagai murid Sekte Laut Surga. Mari kita berjuang untuk murid-murid kita. Saudara-saudara, apa pendapatmu tentang itu? Tidak buruk. Kau benar, saudara junior. Tapi ini adalah misi yang sulit. Kurasa kita harus merepotkanmu sendirian, saudara junior. Saudara senior. Kalian, dasar tolol. Dan begitu saja, kesepakatan itu selesai dengan indah. Gadis kecil itu mulai menangis, seolah-olah dia akhirnya terbebas dari semua kemarahan di hatinya. Wajahnya yang dipenuhi lumpur dan tanah basah oleh air mata yang mengalir deras seperti hujan. Tuan, terima kasih. Dia berlutut di depan Lin Fan. Tidak apa-apa, simpan ucapan terima kasihnya. Ini adalah perdagangan yang adil yang kita berdua sepakati. Tidak ada simpati yang perlu dibicarakan. Lin Fan menjawab dengan santai. Tolong terima aku sebagai murid, Tuan yang agung. Aku berjanji akan selalu melayani di sisimu mulai sekarang. Mata gadis itu dipenuhi dengan kilatan dahaga. Lin Fan mengerutkan kening. Astaga, Yang Mulia tidak menjalankan panti asuhan di sini. Mengapa tiba-tiba ada orang lain yang memohon untuk menjadi muridnya? Dia sedikit ragu. Gadis kecil, bersihkan wajahmu. Han Mei yang berdiri di satu sisi mengeluarkan sapu tangan. Saat gadis kecil itu membersihkan kotoran dari wajahnya, Lin Fan terkejut. Astaga, dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi bukankah wajahnya benar-benar indah? Dan tidak disangka ada tanda lahir berupa bunga plum di dahinya. Han Mei juga tercengang melihat betapa tajamnya fitur wajah gadis ini. Bahkan, dia bahkan bisa melihat aura superioritas dari gadis kecil ini, seolah-olah dia sedang memandang rendah seluruh dunia dengan jijik. Tetapi Han Mei berpikir bahwa dia pasti salah. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa mengeluarkan perasaan seperti itu? Lin Fan menilai gadis ini dengan benar. Siapa namamu? Dia bertanya dengan lembut. Yu Jiuling. Jawabnya. Lin Fan memfokuskan pandangannya. Keberuntungan Yu Jiuling tampaknya sangat mustahil, dengan potensi bawaan yang sangat tinggi. Dia merenung dalam diam sejenak. Dia sudah memiliki seorang murid, Ziqiao, gadis muda itu. Sejak dia mengakuinya sebagai gurunya, peruntungannya terus membaik. Meskipun potensi bawaannya sedikit kurang bersemangat di awal, dengan latihannya yang terus-menerus, potensinya sekarang juga cukup luar biasa. Jika tidak ada masalah, kedua, gadis ini mungkin akan tumbuh menjadi sangat unggul. Namun, Lin Fan tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Jika dia menerima Yu Jiuling sebagai murid, mungkin akan tiba saatnya kedua muridnya saling bermusuhan. Sungguh menarik. Oke, jawab Lin Fan. Diam-diam, Lin Fan gembira ketika dia menyadari bahwa peruntungan Yu Jiuling melonjak sekali lagi saat dia menyetujui permintaannya. Itu seperti topan yang naik. Tentu saja, bagi siapapun yang tidak memiliki sistem, ini tidak mungkin bagi mereka untuk melihatnya bab 354 Ciki dengan berkat Dewi Keberuntungan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Sekarang perseteruan berdarahnya telah terselesaikan dan dia mampu menjadi murid pria hebat ini. Yu Jiuling menampakkan senyum tulus dan matanya melengkung seperti bulan sabit. Bos, kemana kita harus pergi sekarang? Tanya Sadulong. Dia benar-benar dipenuhi rasa iri terhadap gadis kecil itu. Tidak disangka dia bisa menjadi murid bos dengan mudah. Betapa mereka berharap berada di posisinya. Namun, mereka telah melihat fakta bahwa itu mustahil bagi mereka. Meskipun bos tidak menetapkan persyaratannya untuk menerima murid, mereka memahami hal-hal tertentu di dalam hati mereka. Seseorang harus menjadi seorang lolita, dan yang benar-benar imut. Betapa buasnya dia. Lin Fan terdiam sejenak. Dunia roh binatang akan menyerbu dalam waktu kurang dari 3 tahun.
Oleh karena itu, dia perlu meningkatkan level kekuatannya secepat mungkin. Sudah waktunya untuk melanjutkan pencariannya akan peta harta karun 7 orang suci, dan menyita semua milik si brengsek 7 orang suci itu. Mengenai pecahan token milik Sang Maha Tinggi, dia memiliki 4 di tangannya saat ini. Karena dia tidak tahu lokasi 2 yang terakhir, dia mungkin juga meluangkan waktu untuk mencari barang-barang lainnya untuk sementara waktu. Kalian bawa dia dan kembali ke Sekte Xuanjian. Aku akan pergi dan mencari kalian nanti. Lin Fan tidak ingin membawa mereka. Bagaimanapun, basis kultivasi mereka tidak setinggi itu. Jika dia bertemu dengan sesuatu yang lengket, dia tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Saling memandang, Sadulong dan yang lainnya akhirnya menganggukkan kepala. Setelah Sadulong dan yang lainnya pergi bersama Yu Jiuling, Lin Fan melanjutkan perjalanannya. Kukuk. Tepat saat itu, Ciki, yang bertengger di bahu Lin Fan, mulai berkokok keras sambil mengepakkan sayapnya di dadanya. Ada apa, Ciki? Melihat betapa anehnya Ciki berperilaku, Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kukuk, mengepakkan sayapnya sebelum menunjuk ke daerah pegunungan di hadapan mereka, Ciki menari liar seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Lin Fan mengerutkan kening, apakah kau mengatakan padaku bahwa ada sesuatu di sana? Kukuk. Ciki menganggukkan kepalanya dengan ekspresi gembira. Baiklah, ayo pergi ke sana. Tanpa basa-basi lagi, Lin Fan terbang menuju daerah pegunungan. Ketika dia tiba, jelas bahwa lingkungannya sangat berbeda dari sebelumnya. Di sini sangat panas dengan suhu yang sangat tinggi. Di pegunungan, mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Namun, kebanyakan dari mereka adalah mayat binatang buas. Di mana tempat ini? Lin Fan waspada. Tidak ada indikasi tempat seperti ini dalam catatan Glory Sect. Bahkan, jika bukan karena panggilan Ciki sebelumnya, dia mungkin tidak akan melihat tempat ini sebagai sesuatu yang tidak biasa. Ciki melompat turun dari bahu Lin Fan. Melebarkan sayapnya, dia mematuk tanah dengan kepalanya yang mungil. Sambil mengendus-endus, dia berteriak keras dan berlari ke kejauhan, seolah-olah dia telah mencium sesuatu yang sangat enak. Melihat ini, Lin Fan mengikuti dari dekat sambil meminta Ciki untuk memperlambat pada saat yang sama. Mereka belum mengetahui tempat apa ini atau apakah ada bahaya yang mengintai di dalamnya. Orang bodoh berdarah yang sama sekali tidak merasakan bahaya ini membuat Lin Fan merasa jengkel. Segala sesuatu di daerah pegunungan ini layu dan tandus, kecuali beberapa batu gundul. Tetapi batu-batu ini bersinar dengan sinar merah, seolah-olah api menari-nari di dalamnya. Mengikuti Ciki, dia melewati celah yang tampak tidak mencolok ini dan mengikutinya sampai ke bawah. Lin Fan semakin penasaran dari detik ke detik. Seolah-olah Ciki sangat mengenal tempat ini. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengikutinya dari belakang. Jarak itu tampaknya sangat jauh. Pada saat yang sama, suhu tempat itu semakin tinggi. Kuk-kuk-kuk, jauh dari kegelapan di bawah, suara Ciki terdengar. Lin Fan meningkatkan kecepatannya. Ketika dia melihat Ciki berdiri di samping kolam api, dia bingung. Di mana sebenarnya tempat ini? Tempat yang mereka masuki seperti sebuah lubang. Tidak terlalu besar, dengan 4 dinding yang tampak biasa saja. Namun, ada kolam api di tengah ruangan. Kolam itu berbentuk lingkaran, dengan radius 20 hingga 30 kaki. Cairan di dalam kolam itu mendidih dan bergemuruh. Itu tampak seperti api dan darah pada saat yang bersamaan. Kuk-kuk-kuk. Ciki tampak sangat bersemangat, berputar-putar di tempat yang sama berulang-ulang. Mata kecilnya yang cerah itu berbinar-binar, seolah-olah dia telah menemukan semacam harta karun. Ciki, tunggu dulu, kita masih belum jelas apa benda ini. Tepat saat Lin Fan menyelesaikan kalimatnya, Ciki menyelam dengan kepala terlebih dahulu ke dalam kolam. Astaga, jika kau terus seperti ini, suatu hari kau benar-benar akan menabrak tembok, Ciki. Melihat bagaimana Ciki menyelam tanpa memeriksa apapun, Lin Fan benar-benar jengkel. Kuk-kuk-kuk, Ciki berenang seperti ikan di dalam kolam yang menyala-nyala itu. Melebarkan sayapnya ke sekeliling, dia bersenang-senang. Lin Fan melihat tempat itu dengan saksama. Batu-batu di sekitarnya tampak telah melalui penggilingan zaman, terasa sangat kokoh. Melihat cairan di dalam kolam yang menyala-nyala, Lin Fan mengulurkan jarinya dan menyentuhnya. Saat dia menyentuhnya, energi yang membakar melonjak ke arah Lin Fan. Ding, selamat telah menemukan api inti bumi. Api inti bumi, esensi dari ibu pertiwi dan bumi. Mengamuk, ganas, dan membakar.
Satu sentuhan saja bisa membuat seseorang mati. Memadamkan api di tubuhnya, Lin Fan akhirnya mengerti mengapa Ciki begitu bahagia. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk ditinggali Ciki. Api inti bumi ini seperti tonik bagi Ciki. Tiba-tiba, ada sesuatu tentang Ciki yang berubah. Api inti bumi ini diserap oleh Ciki dan kolam itu terus berkurang volumenya. Ciki sekarang terbungkus dalam cangkang merah. Astaga, melihat keadaan Ciki, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalik kelopak matanya tanpa berkata-kata. Orang ini benar-benar mengalami evolusi lagi. Kelahiran kembali Nirvana Phoenix. Jika energinya cukup, itu bisa membuat Ciki berevolusi dengan segera. Lin Fan benar-benar tidak bisa berkata-kata terhadap keberuntungan Ciki. Tak disangka dia bisa menemukan harta karun ini bahkan di dalam beberapa gunung yang tampak biasa saja. Ding, selamat atas pembekuan jaringan energi air. Jaringan energi air Lin Fan akhirnya mencapai 100%. Sambil menyeringai, Lin Fan memanggil jaringan energi air. Tak disangka dia akan menyelesaikan pembuatan rantai garis jaringan energi pertamanya juga. Lin Fan bahkan bisa merasakan level kekuatannya meningkat lebih banyak sekarang. Lin Fan membiarkan jaringan energi air menyatu dengan lengan kirinya, meningkatkan level kekuatan lengan kirinya dalam jumlah besar. Dia duduk bersila, karena Ciki menyerap api inti bumi, tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia mungkin juga mulai pada rantai garis jaringan energi keduanya. Pembekuan jaringan energi api. Ding, jaringan energi api. Kemajuan 1%. Tepat saat Lin Fan fokus pada pembekuan, dia menyadari bahwa kecepatan pembekuan telah meningkat sedikit. Ini seharusnya karena fakta bahwa dia telah menyerap untaian kesadaran itu. Pada saat yang sama, area ini dipenuhi dengan api inti bumi. Oleh karena itu, jumlah jaringan energi api yang mengambang di udara pasti jauh lebih padat daripada di luar. Titik-titik api yang membakar itu melonjak ke tubuh Lin Fan dengan ganas. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama terbakar sampai mati oleh titik-titik api ini. Namun dengan bantuan sistem, titik-titik api ini ditekan saat mereka memasuki tubuhnya, dan dimulai dengan proses pembekuan lemparan kepala. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Keesokan harinya, saat Lin Fan membuka matanya dengan lembut, ia disambut dengan cahaya merah terang. Rantai garis kisi energi api melingkari Lin Fan. Tidak kusangka akan secepat ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, merasa terkesan. Dengan kekuatan kesadaran yang tidak diketahui yang meningkatkan kemampuannya untuk memahami kisi energi, laju penyerapannya menjadi jauh lebih cepat. Ditambah dengan keberadaan sistem yang menantang surga seperti bak, kecepatan pembekuan jauh melampaui makhluk lain di dunia ini. Satu rantai sehari, 300 plus rantai setiap tahun. Siapa lagi di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan kecepatan seperti itu? Pada saat serangan dunia roh binatang, tidak, lebih tepatnya, hari misterius itu tiba, Lin Fan berharap bahwa ia bisa cukup kuat untuk bertahan melawannya. Kisi energi api, menyatu dengan lengan kiri. Rantai jaringan energi api dan air menyatu menjadi satu. Berdasarkan pengalamannya dengan lengan abadi, Lin Fan yakin akan efek luar biasa yang akan diterima tubuh seseorang saat menyatu dengan rantai jaringan energi. Energi api dan es yang berbeda. Lumayan. Ditambah dengan Twisting Heaven and Earth dan Black Tiger Steel's Heart, kekuatan yang bisa dia keluarkan pasti akan menakutkan. Lin Fan menatap Ciki. Sekarang, api inti bumi hampir sepenuhnya diserap oleh Ciki. Memikirkan bahwa tubuhnya yang lemah dan kecil bahkan bisa menyerap seluruh kumpulan api inti bumi ini. Sepertinya Ciki bukan keturunan binatang kuno hanya untuk pertunjukan. Berderit, cangkang merah yang mengelilingi Ciki mulai retak terus-menerus. Cahaya merah dipancarkan dari setiap tempat di mana retakan terjadi. Pada saat yang sama, gua itu dipenuhi dengan kabut merah pekat ini. AWK, saat teriakan itu terdengar, seluruh kabut merah dipenuhi dengan sosok ilusi dalam bentuk burung phoenix. Pada saat yang sama, ada bayangan di tengahnya, yang bentuknya tidak dapat dikenali oleh siapapun. Ciki, kau memang bukan binatang purba yang biasa. Melihat pemandangan di depannya, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Setelah cangkang itu retak sepenuhnya, Ciki terlihat berbaring di dalamnya, meringkuk seperti bola dengan mata tertutup. Sekelompok roh api menari-nari di sekitar Ciki sebelum perlahan-lahan melompat ke dalam tubuhnya. Kuk-kuk-kuk. Tiba-tiba, gelombang panas melesat keluar dari Ciki. Membuka matanya,
Ciki melebarkan sayapnya. Cakarnya menyebar dalam bentuk V, sementara dua ekor burung phoenix bergoyang-goyang di belakang punggungnya. Tingkat atas surgawi yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, rantai jaringan energi melingkari Ciki. Rantai jaringan energi ini berwarna merah terang. Pada saat yang sama, ada semburat keemasan di dalam warna merah tersebut. Ini memang rantai jaringan energi yang misterius. Rantai ini jauh lebih kuat daripada jaringan energi air yang telah dikembangkan sendiri oleh Lin Fan. Bagus, Ciki pasti akan terbang sekarang. Lin Fan diliputi kegembiraan. Dengan orang-orang di sekitarnya yang menjadi lebih kuat, ini juga berarti bahwa ia dapat menghadapi tantangan di depan dengan lebih percaya diri. Ciki, bagaimana perasaanmu? Tanya Lin Fan. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaan Ciki saat ini. Kakako, kepala kecil Ciki yang lucu melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah ia benar-benar gembira dengan perubahannya sendiri. Melompat cepat, ia melompat dan bertengger kembali di bahu Lin Fan. Ia mengusap kepalanya ke pipi Lin Fan dengan penuh kasih sayang, jelas-jelas gembira. Haha, lumayan, Ciki. Bagus sekali, kau telah memahami rangkaian jaringan energi yang sangat misterius. Kau memang penolongku yang baik. Lin Fan membelai kepala Ciki dan memujinya. Mengenai siapa sebenarnya Ciki, Lin Fan masih dipenuhi dengan pertanyaan. Namun, apapun yang terjadi, ia akan sampai ke dasar pada hari yang cerah ini juga. Pada hari yang menentukan itu di neraka berapi-api, lengan raksasa dari langit itu tidak menargetkan Ibu Ciki. Lengan itu, pada kenyataannya, menargetkan Ciki. Akhirnya, Ibu Ciki berubah menjadi seberkas pelangi dan menangkis lengan raksasa itu. Raung, tiba-tiba, sebuah raungan besar mengguncang seluruh tempat. Itu adalah suara binatang buas. Kukuk-kukuk, Ciki berteriak keras di bahu Lin Fan sebelum melemparkan kepalanya ke satu sisi. Matanya menatap keluar dengan jijik. Seolah-olah Ciki mengatakan bahwa binatang buas di luar ini terlalu kurang ajar. Sebelum Lin Fan sempat menyadarinya, Ciki telah melompat turun dan berjalan keluar. Ciki, tidak bisakah kau menahannya? Jangan biarkan dirimu terpukul sampai kau menjadi ayam cacat. Lin Fan mengikuti dengan erat di belakang. Astaga, saat Ciki ini tumbuh lebih kuat, begitu pula kesombongannya. Ketika dia tiba di luar, binatang buas setinggi beberapa ribu kaki berdiri tepat di depan Ciki, melolong dan menggeram padanya, menyebabkan seluruh tanah bergetar bersama dengan omannya. Binatang buas tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih besar. Lebih jauh lagi, itu adalah binatang buas superior yang memiliki dua rantai garis jaringan energi. CUCK. Ciki mengangkat kepalanya tanpa sedikit pun rasa takut terhadap binatang buas di depannya ini. Seluruh tubuh binatang buas ini berwarna merah. Beberapa bagian tubuhnya berlumuran darah dan daging. Bahkan tulang-tulangnya yang putih ternoda merah. Dilihat dari penampakannya, ini adalah wilayah monster itu. Bahkan kolam api inti bumi mungkin juga miliknya. Jelas, monster ini tidak mampu menyerap api inti bumi. Oleh karena itu, ada banyak kerusakan yang ditimbulkan pada tubuhnya. Namun, itu masih merupakan pendorong substansial bagi kekuatannya. Sekarang setelah Ciki menyerap api inti bumi sepenuhnya, tentu saja monster ini marah. Grawhahaha. Monster itu meraung pada Ciki sekali lagi. Di sisi lain, Ciki merentangkan sayapnya seolah-olah sedang menggali telinganya. Ini adalah caranya mengatakan, geramanmu agak keras dan itu mengganggu telinga ayammu. Ciki, apakah kamu baik-baik saja? Jika tidak, berhentilah bersikap tangguh dan kembalilah. Lin Fan berteriak ke arah Ciki. Kakako, dengan satu gerakan kepala, Ciki dapat menyerbu ke 4 lautan. Mata cerahnya itu berbinar dengan percaya diri. Seolah-olah dia berkata, sebagai ayam jantan, bahkan jika aku tidak bisa, aku akan melakukannya. CUCK. Dengan teriakan liar, Ciki melebarkan sayapnya. Rantai garis kisi energi merah keemasan itu menyapu tanah, membentuk pusaran air. Seolah-olah memiliki energi destruktif yang tak terbatas, kekuatan pusaran air yang sangat besar menyedot binatang buas raksasa. Ini, GARWHH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 Mata binatang buas yang tampak jahat itu bersinar dengan ekspresi ngeri. Tetapi dalam sekejap, ia dilahap bulat-bulat oleh pusaran air. Kakako, berbalik, Ciki melemparkan kepalanya sekali lagi. Menepuk perutnya, dia bersendawa keras,
seolah-olah dia baru saja makan dengan nikmat. Melihat pemandangan di depannya, bahkan Lin Fan benar-benar bingung. Astaga, keterampilan Ciki itu tampak sangat sombong. Melompat ke bahu Lin Fan, Ciki berteriak dan menguap. Menjatuhkan pantatnya, dia menundukkan kepala dan menutup matanya dengan lembut, seolah-olah dia sedang mencerna binatang buas yang baru saja dilahapnya. Tiba-tiba, dua rantai jaringan energi terbang keluar dari Ciki. Kedua rantai ini milik binatang buas itu sebelumnya. Melihat ini, Lin Fan terkekeh dan menepuk kepala Ciki dengan penuh rasa sayang, sebelum menyimpan dua rantai jaringan energi itu ke dalam penyimpanannya. Seolah-olah dia tahu bahwa Lin Fan membutuhkan hal-hal ini, Ciki sengaja mengirimkan dua rantai ini sambil mencerna binatang buas itu. Melihat ke tanah luas di depannya, Lin Fan terus terkekeh. Ciki, ayo kita lanjutkan. Mulai sekarang, legenda akan menceritakan tentang duo dewa dan ayam. Tapi sebelum itu, aku harus memberimu satu set pakaian bagus. Tidak peduli apapun, Ciki adalah hewan peliharaannya. Berpikir kembali ke anjing dan kucing dari kehidupan sebelumnya, mereka juga punya pakaian. Bagaimana mungkin Ciki tidak punya apa-apa? Dan favorit pribadi Lin Fan adalah kostum tiup T-Rex. Betapa menggemaskannya Ciki mengenakan itu. Kukuk-kukuk, teriak Ciki kegirangan, seakan-akan dia sangat gembira dengan prospek mengenakan kostum. Namun ketika Lin Fan mengeluarkan kostum itu, Ciki benar-benar tercengang. Namun, melawan bujukan Lin Fan, perlawanan Ciki yang tanpa suara itu menghilang sepenuhnya ke udara. Bab 356, kesempatan itu hadir sendiri. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Sekte pembunuh darah tetap suram dan menakutkan seperti sebelumnya. Fase bangunan 12 tingkat ini terus bergeser antara langit dan bumi. Saat ini di tingkat ke-12. Grandmaster Sekte Pembunuh Darah membungkuk di satu sudut. Berpakaian jubah hitam, napas Grandmaster tidak teratur, saat kabut darah di sekitarnya berkumpul rapat. Ledakan, di dalam kabut tebal itu, sebuah pintu yang setengah ilusi dan nyata pada saat yang sama menghilang seketika. Gagal, dunia darah, tidak seorang pun bisa mendengar suara netral gender dari orang di balik jubah hitam itu. Siapa itu? Keluar, tiba-tiba, orang itu menyerang kekosongan di sekitarnya. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, tampaknya memiliki kekuatan misterius yang tidak dapat disembunyikan. Grandmaster Bloodkill Sect, orang terkuat sepanjang sejarah. Tiba-tiba, bayangan lain muncul di lantai 12 Bloodkill Sect. Meskipun tidak ada yang bisa mengenali ciri-ciri orang kedua ini, aura yang dilihat orang ini bisa membuat orang menggigil. Siapa kamu? Grandmaster Bloodkill Sect menatap pihak lain dengan tatapan waspada. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan jantungnya berdebar lebih cepat juga. Aura ini kuat, sangat kuat. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah aku tahu kamu sedang mencari cara untuk memasuki dunia darah. Dan kebetulan, aku tahu cara memasuki dunia darah. Bayangan itu menjawab dengan santai, seolah mencoba menggoda sang Grandmaster. Setelah mendengar kata-kata ini, Grandmaster Bloodkill Sect terdiam sejenak. Dia kemudian menjawab bayangan itu, apa yang kamu inginkan? Oh, tidak banyak sama sekali. Aku bisa memberitahumu cara memasuki dunia darah dengan pasti. Yang aku butuhkan hanyalah bantuan darimu. Suara bayangan itu suram seperti 9 roh, menyebabkan orang merinding. Sepanjang waktu, hanya ada orang yang mencari permintaan dan bantuan dari Bloodkill Sect dan bukan sebaliknya. Hentikan omong kosongmu, tunjukkan dirimu. Sambil menyapu jubahnya, sang Grandmaster mendistorsi kekosongan di sekitarnya, dan gemuruh guntur bergemuruh di seluruh tempat. Meskipun kamu telah mewarisi dan menyatu dengan status kultivasi semua Grandmaster Bloodkill Sect sebelumnya, kamu tidak akan dapat membunuhku. Ini seharusnya menjadi kesepakatan yang sangat mudah bagimu. Dan dengan itu, kamu akan dapat memasuki dunia darah dan mencari sumber sejatimu. Bayangan itu terdistorsi dalam kekosongan, seolah-olah distorsi kekosongan tidak akan pernah memengaruhi keberadaannya secara keseluruhan. Melihat semua yang sedang berlangsung, sang Grandmaster bertanya, kesepakatan apa? CC, ini kesepakatan yang sangat sederhana. CCC, ... Sekte Glory, Grandmaster Yan dan banyak tetua senior berkumpul di aula utama saat ini. Ekspresi wajah mereka sangat berat. Rekan-rekan saudara junior, baru-baru ini, ada suara misterius yang mencoba menyelimuti telingaku, yang membuatku merasa sangat tidak nyaman. Grandmaster Yan mulai berbicara kepada orang banyak.
Bagaimana ini bisa terjadi, saudara senior Yan? Wuya bertanya, agak terkejut. Semakin tinggi kondisi kultivasi seseorang, semakin sensitif mereka dalam merasakan sesuatu. Sesuatu yang membuat Grandmaster Senior Brother merasa tidak nyaman, ini pasti sangat besar. Melihat rekan-rekan saudara juniornya, Grandmaster Yan akhirnya menganggukkan kepalanya. Menunjuk jari ke langit, dia melanjutkan, itu datang dari sana. Saat semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Itu tidak mungkin. Melihat ke arah masa, Grandmaster Yan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang tidak mungkin. Alasan saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini adalah agar saya dapat menjelaskan masalah ini. Saya telah berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang lebih tentang mengapa makhluk tertinggi membagi dunia Xuan Huang menjadi 10.000 tahun yang lalu. Faktanya, bahkan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri kita mungkin tidak sesederhana itu. Meskipun saya tidak sepenuhnya yakin dengan faktanya saat ini, saya cukup yakin ini semua adalah peringatan. Saling memandang, tetua senior Wuya dan tetua senior lainnya menganggukkan kepala dan terus mendengarkan. Dunia Xuan Huang adalah tempat yang sangat besar. Bahkan setelah terbagi menjadi dua, itu masih sangat luas. Hanya benua Dongling saja, setiap hari, darah akan tertumpah di tempat manapun. Ada banyak makhluk kuat yang tersembunyi di sekitar. Pada saat yang sama, ada banyak sekali iblis kuno dan sejenisnya yang ada. Setiap hari, sekte akan jatuh sementara sekte baru akan bangkit. Itu adalah survival of the fittest. Dunia anjing memakan anjing, itulah benua Dongling. Sekte Xianling, ini adalah sekte kuat yang seluruhnya terdiri dari wanita. Bagi sekte yang seluruhnya wanita untuk menjadi sekte yang tidak diperhitungkan bukanlah tugas yang mudah. Tapi hari ini, Sekte Xianling berada dalam kondisi paling berbahaya sepanjang sejarah. Seekor iblis telah melepaskan segelnya dan telah membunuh jalan menuju Sekte Xianling. Ini adalah iblis yang disegel oleh para leluhur Sekte Xianling bersama dengan bantuan sekte lain di masa lalu. Tapi karena alasan yang tidak diketahui, kondisi kultivasi iblis ini telah melonjak tanpa alasan yang jelas baru-baru ini, dan telah melepaskan segelnya sendiri. Saat ini, ia memendam kebencian yang kuat dan tak terbatas terhadap Sekte Xianling. Oleh karena itu, ini adalah tempat pertama ia tiba setelah melepaskan segelnya. Haha, di mana pelacur itu, Lian Xian? Cepatlah, keluar dan mati. Di langit di atas Sekte Xianling, sebuah bayangan melayang dengan jahat. Kulit orang ini sangat kering, dan matanya merah, tampak seperti makhluk iblis yang tak tertandingi. Iblis! Beraninya kau menghina leluhur pendiri kita. Mari kita lihat apa yang kau miliki. Sekte Xianling dalam keadaan waspada tinggi saat ini. Melihat bagaimana iblis ini telah menghina leluhur pendiri mereka, seorang tetua senior melesat maju untuk melawannya dengan marah. Tidak seorang pun dari Sekte Xianling mengetahui latar belakang iblis ini. Yang mereka tahu hanyalah aura hebat yang terpancar saat ini. Grandmaster, siapa orang ini? Seorang tetua senior bertanya. Aku tidak tahu. Grandmaster Sekte Xianling saat ini menggelengkan kepalanya. Orang yang melayang di atas ini tampak tidak dikenalnya sedikitpun. Mencari kematian. Melihat siapa yang terbang ke arahnya, iblis itu mendengus dingin. Seketika, langit dipenuhi aura iblis yang pekat. Sebuah tinju menghujani dari langit, berisi sejumlah energi iblis yang menakutkan di dalamnya. Melihat tinju yang menghujani, tetua senior yang memimpin menggunakan rantai jaringan energinya untuk menangkisnya. Menari seperti ular liar, rantai jaringan energinya menjangkau tinju yang datang. Boom! Langit dan bumi bergetar saat cahaya terang meledak dari benturan itu. URGH! Sosok tetua senior itu terlihat menghantam dari langit, memuntahkan darah segar saat dia turun. Adik perempuan, melihat pemandangan itu, Grandmaster Sekte Xianling menjadi cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Adik perempuannya adalah makhluk surgawi tingkat tinggi dengan 6 rantai jaringan energi. Bagaimana dia bisa dijatuhkan hanya dengan satu serangan? Haha, bahkan tidak sepadan dengan satu serangan pun. Kau bahkan tidak sepadan dengan satu serangan pun. Sekte Xianling, hari ini akan menjadi hari ketika aku, Yama, menghancurkan seluruh sektemu. Yama tertawa terbahak-bahak, melampiaskan rasa sakit karena disegel selama 100+ tahun terakhir. Saat Grandmaster mendengar nama ini, wajahnya berubah menjadi ekspresi tidak percaya, kakakmu Yama. Iblis yang disegel oleh leluhur pendiri kita 200 tahun yang lalu.
Bagaimana kamu masih hidup? Haha, mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membawaku, Yama, sampai mati. Tawa Yama menggila, menyebabkan semua orang menggigil tak terkendali. Wajah Grandmaster Sekte Xianling sangat pucat saat ini. Dia tidak punya firasat baik tentang ini. Memikirkan bahwa ini adalah iblis jahat yang disegel 200 tahun yang lalu. Ciki, bagaimana pakaian barumu? Apakah kamu merasa lebih tampan sekarang? Melihat Ciki, Lin Fan bertanya dengan puas. Setelan pakaian ini dirancang khusus oleh Lin Fan untuk Ciki. Kostum T-Rex ini pasti akan membuat Ciki terlihat sangat menakutkan jika dikenakan. Kukuk-kukuk, Ciki menoleh ke kiri dan kanan ke arah Lin Fan, menolak dengan diam. Namun, apa yang bisa dilakukannya terhadap penolakan ini? Di bawah desakan Lin Fan yang kuat, dia tidak punya pilihan selain memakainya dengan patuh. Aura iblis di depan tampak sangat kuat. Sesuatu yang besar tampaknya sedang terjadi. Ciki, inilah kesempatan kita untuk tampil. Jangan lewatkan. Lin Fan menatap langit di depan. Langit itu gelap gulita, dengan aura iblis yang kuat terpancar darinya. Itu membuat orang merasa tidak nyaman hanya dengan melihatnya, tetapi Lin Fan tertawa kecil. Lin Fan memiliki dua tujuan dalam hidupnya saat ini. 1. Hancurkan semuanya dan kumpulkan lebih banyak rantai jaringan energi. 2. Sebarkan nama duo dewa dan ayam ke seluruh dunia. Sekarang kesempatan itu telah muncul di hadapannya, bagaimana mungkin dia melewatkannya? Bab 357, di mana rencana yang dijanjikan. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Seharusnya aku menguasai semua negeri sekarang. Kalau bukan karena kalian makhluk tercela menyelinap ke arahku saat aku sedang dalam pelatihan pengasingan, bagaimana mungkin kalian bisa menyegelku selama 200 tahun? Amarah iblis Yama melesat ke angkasa, meliputi seluruh sekte Xianling. Tapi tentu saja, aku harus berterima kasih kepada kalian makhluk tercela kecil karena telah menyegelku di ngarai 1000 setan. Kalau bukan karena itu, aku tidak akan berkultivasi menjadi makhluk sempurna ini sekarang. Sebagai hadiah, aku akan menyerap semua sumber energi yin kalian untuk menyatu dengan diriku. Sungguh kehormatan yang sempurna untuk kalian. Haha, Yama adalah iblis kuno yang telah ada 200 tahun yang lalu. Kejam dan ganas, dia telah menyebabkan kejatuhan banyak sekte, serta mendatangkan malapetaka di seluruh benua Dongling. Pada akhirnya, sekte Xianling bergabung dengan beberapa sekte lain dan memanfaatkan kesempatan saat dia sedang menyendiri untuk memasang segel, menjaganya tetap berada di dalam ngarai 1000 setan. Namun, tidak seorang pun yang menyangka bahwa ngarai 1000 setan dipenuhi dengan energi iblis yang tak terbatas. Oleh karena itu, Yama tidak meninggal dalam 200 tahun ini. Faktanya, dia telah menyedot energi ini untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Faktanya, seseorang atau sesuatu membantunya secara misterius melalui kekuatan dunia bawah, memungkinkannya untuk menyerap energi ini lebih cepat. Setan, jangan berani-beraninya bertindak berlebihan. Jika leluhur pendiri kami dapat menyegelmu, maka kami semua pasti dapat menghentikanmu dari membuat masalah juga. Seorang wanita dari sekte Xianling menatap ke langit tanpa sedikit pun rasa takut. Tertawa terbahak-bahak, cakar panjang iblis Yama itu terjulur dari balik jubahnya. Sepertinya wanita suci dari sekte Xianling generasi ini memang menakjubkan. Hanya dari baunya saja, aku bisa merasakan rasa manis dan nikmat dari energi yinmu. Hari ini, aku akan memanjakanmu dengan baik. Wajah wanita suci itu berubah dingin membeku. Yanran, mundurlah. Kau bukan tandingan iblis ini. Grandmaster Sekte Xianling menatap langit dengan waspada. Kondisi kultivasi iblis ini sangat tangguh seperti lautan yang mengamuk. Sepertinya ini akan menjadi hal yang mengerikan bagi Sekte Xianling. Rekan-rekan saudari junior, letakkan formasi susunan Xianling untuk menyegel benda ini. Perintah Grandmaster. Ya, semua tetua senior menganggukkan kepala. Yama melihat semua ini dengan mata menghina. Formasi susunan Xianling. Sepertinya kalian belum mengalami kemajuan sama sekali. Biarkan aku tunjukkan pada kalian apa arti sebenarnya bagi iblis yang tingginya 10 kaki sementara kebaikan kalian hanya 1 kaki. Cakar Iblis Roh. Tiba-tiba, cakar raksasa terbentuk dari energi iblis yang terwujud di langit. Menerjang dari langit, energi iblis melilit cakar itu, merobek kekosongan yang disentuhnya. Formasi susunan Xianling. Aura Grandmaster dan tetua senior lainnya dari sekte Xianling melesat seketika.
Kekuatan yang tidak diketahui bekerja untuk memuncakkan energi mereka bersama-sama menjadi bintang yang melesat ke langit. Seseorang bahkan dapat melihat sosok peri yang ilusif, seolah-olah dia dapat membersihkan seluruh dunia ini dari semua iblis. Datanglah untuk disia-siakan oleh Yama yang agung. Boom! Dengan satu cakar itu, semuanya hancur. Apa yang disebut formasi susunan Xianling tidak terkecuali. URGH, GRANDMASTER. Tetua, melihat pemandangan ini, semua murid Sekte Xianling benar-benar tercengang. Tidak disangka iblis akan sekuat ini. Yanran, wanita suci dari Sekte Xianling, sama terkejutnya dengan pemandangan ini saat dia menyerang setan. Yanran, kembalilah, kumohon. Kau bukan tandingannya. Terbaring lumpuh di tanah, Grandmaster Sekte Xianling berteriak tergesa-gesa sambil memuntahkan seteguk darah. Iblis ini terlalu kuat. Jika formasi susunan Xianling tidak dapat mengalahkannya, tidak mungkin Yanran dapat melakukannya. Haha, aku akan mempermainkanmu dengan baik kalau begitu. Melihat wanita suci itu menyerangnya, Yama tertawa terbahak-bahak. Sekarang setelah dia berhasil melepaskan segelnya, mengalahkan Sekte Xianling semudah menghancurkan seekor semut. Namun, jika mereka dihancurkan terlalu cepat, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan apapun darinya. Dia harus perlahan-lahan mendatangkan lebih banyak keputusasaan bagi mereka sebelum menyiksa mereka semua dengan kasar pada akhirnya. Cahaya terang keluar dari wanita suci, Yanran, saat pedangnya menembus tubuh iblis itu. Yanran diliputi kegembiraan, berpikir bahwa dia telah membunuh iblis ini. Namun, wajahnya berubah hampir seketika. Haha, lumayan. Segera, Yanran mundur kembali ke tanah sekte. Pedang panjang yang dipegangnya masih tertancap di dada Yama. Yama mencabut pedang panjang itu dari dadanya. Bahkan tidak ada sedikit pun noda darah di pedangnya. Sambil menggoyangkannya dengan lembut, pedang itu berubah menjadi debu dan tertiup ke angkasa. Haha, dia berteriak dengan gila. Sekte Xianling, kalian akan menjadi sekte pertama yang akan kuhancurkan setelah aku keluar. Berlututlah dan gemetarlah di hadapan kekuatanku yang dahsyat. Semua orang dari Sekte Xianling menggigil dari atas ke bawah saat rasa takut merayapi tubuh mereka. Grandmaster, apa yang harus kita lakukan? Yanran mengerutkan kening saat dia memegangi Grandmaster. Dia juga bingung harus berbuat apa. Grandmaster juga sama bingungnya, melihat wajah pucat murid-muridnya, dia dapat merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Haha, kalian semua akan bergabung denganku menjadi satu. Dengan tawa gila, Yama mengulurkan cakarnya. Seketika, daya isap yang kuat tampak menyembur dari bumi ke cakar Yama. Karena tidak mampu menahan kekuatan iblis ini, beberapa murid dengan basis kultivasi yang lebih lemah mulai tertarik padanya. Grandmaster, selamatkan kami. Kakak senior, selamatkan aku. Murid-murid Sekte Xianling ini mulai menangis. Tidak mungkin mereka bisa menahan kekuatan ini. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat tubuh mereka bergerak mendekati iblis itu. Setan, Grandmaster itu menyerang dengan murka. Namun sebelum dia sempat menyelesaikannya, kilatan cahaya terang muncul dari cakrawala dan melaju kencang. Diikuti oleh raungan yang menyerupai gemuruh petir. Iblis kecil, ketahuilah tempatmu. Jantung Grandmaster Sekte Xianling berdebar kencang. Dia tidak tahu siapa yang datang. Yama melirik sekilas, mengabaikan ini sepenuhnya. Namun pada saat itu, pedang kehendak yang tak tertandingi menembus langit, memotong kekuatan hisap iblisnya sepenuhnya. Ahahaha. Saat kekuatan itu terputus, semua murid yang melayang di udara jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ayo, pantatku, sakit, ... Siapa yang berani mengganggu rencanaku? Wajah Yama berubah dingin karena marah saat dia melihat ke kejauhan. Oh, itu kakekmu aku. Dalam sekejap mata, dua sosok muncul di tanah Sekte Xianling. Di saat putus asa ini, kedua sosok ini membawa secercah harapan bagi para murid Sekte Xianling. Lin Fan dapat merasakan bahwa inilah saat yang seharusnya dia datangi. Itu adalah saat yang tepat, di mana dia melihat iblis melepaskan kekuatannya tepat saat Lin Fan tiba. Dan tentu saja, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Lin Fan. Oh, kamu ingin pamer sebagai iblis. Kau harus meminta persetujuan dari Tuan dalam perdagangan omong kosong ini. Dengan satu pedang untuk menebas segalanya, aku akan meruntuhkan proses pamermu. Kukuk. Mematuhi perintah Lin Fan, Ciki sekarang berdiri tepat di samping Lin Fan tanpa bergerak sedikit pun.
Postur tubuhnya yang angkuh ini menarik perhatian semua orang juga. Meskipun Lin Fan tidak bergerak, dia bisa dengan jelas merasakan tatapan berapi-api yang membakar punggungnya. Apa itu yang mengenakan kostum aneh itu? Aku tidak tahu, tapi itu terlihat sangat lucu. Bagaimana dengan tampilan belakangnya? Siapa dia? Kenapa dia tampak begitu familiar? Ah, itu pria yang kuat. Itu pria kuat yang kuceritakan padamu. Tiba-tiba seorang murid perempuan berseru kegirangan. Adapun murid-murid lainnya, mereka menatapnya dengan bingung, tidak tahu siapa pria kuat yang dimaksudnya. Berdiri di sana dengan kostum T-Rex-nya, telinga Ciki berkedut. Dia diam-diam mendengarkan percakapan itu. Namun saat mendengar komentar-komentar ini, dia mendongakkan kepalanya dengan bangga. Mata kecil yang cerah itu tiba-tiba dipenuhi dengan dominasi yang tak terbatas. Ah, itu Tuan Ciki. Berdiri di sana, Lin Fan mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Mungkinkah dia menabrak orang yang tahu siapa dia? Dan tiba-tiba, Lin Fan sadar. Ciki yang berdarah ini telah berbalik dan berlari ke arah murid perempuan itu. Seperti seorang penjahat, dia kemudian berbaring tengkurap sambil menatap gadis-gadis ini dengan mata yang menggemaskan. Beberapa murid sekte Xianling yang tidak tahu apa-apa tercengang, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan binatang aneh ini. Oh, itu memang Tuan Ciki. Apakah Anda meminta usapan perut sekali lagi, Tuan Ciki? Murid perempuan itu segera memeluk Ciki dan dengan tangan yang lembut itu, mengusap perut Ciki dengan lembut dan penuh kasih sayang. Kak, Ciki mabuk saat dia menutup matanya dengan lembut, menikmati momen yang menyenangkan ini. Lin Fan tidak sabar untuk mencabik-cabik Ciki sekarang juga. Astaga, mereka telah mengatur sandiwara ini bersama-sama. Mengapa seluruh pertunjukan berubah sekarang? Lin Fan sangat membenci Ciki. Astaga, pertunjukannya yang sempurna sekarang telah dirusak oleh Ciki. Tapi, jadi kalian. Lin Fan berbalik dan melambaikan tangan kepada para murid perempuan yang telah dia temui di Dead Dimenseas. Tapi melihat Ciki yang masih menikmati dirinya sendiri di sana, niat membunuh melintas di mata Lin Fan. Dia telah memutuskan apa yang akan dia makan malam nanti. Sup ayam, bab 358, gila. Semua orang jadi gila. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Ah, pria kuat itu mengingat kita. Kita sangat beruntung. Saat Lin Fan berbalik, semua murid perempuan sekte Xianling yang pernah melayaninya bersorak kegirangan. Mereka benar-benar lupa bahwa ada iblis yang melayang tepat di atas kepala mereka. Afinitas. Kita memang punya afinitas. Apalagi yang bisa dikatakan Lin Fan sekarang. Duo dewa dan ayam yang telah direncanakan sebelumnya sekarang dianggap tidak ada. Setelah kejadian hari ini, Lin Fan bersumpah kepada surga bahwa dia tidak akan pernah bekerja sama dengan Ciki lagi. Siapapun yang bekerja sama dengannya benar-benar tolol. Dia benar-benar ayam yang bernafsu. Grandmaster Sekte Xianling juga tercengang sekarang, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan murid-muridnya. Pada saat yang sama, siapa pemuda ini yang membuat mereka begitu bersemangat? Ada iblis yang melayang tepat di atas kepala mereka sekarang. Yanran bingung harus berbuat apa. Sepertinya semua yang ada di hadapannya hanyalah ilusi. Adik-adik perempuannya yang masih muda baru saja mengalami perubahan karakter total. Mereka hampir-hampir takut akan keselamatan mereka sendiri beberapa saat yang lalu. Kenapa mereka begitu bersemangat sekarang? Yang membuat mereka semakin heran, seorang adik perempuan berlari ke dalam rumah dan mengambil kursi di tengah situasi seperti ini. Pria yang kuat, silakan duduk. Kami semua, para adik perempuan, telah melatih keterampilan kami sejak kami kembali. Kami dapat menjamin bahwa keterampilan memijat kami pasti akan lebih baik dari sebelumnya. Seorang murid perempuan muda yang cantik menarik Lin Fan ke samping sebelum mempersilakannya duduk. Wajahnya yang lembut memperlihatkan senyum kekaguman yang tulus. Raut ketakutan yang ada di wajahnya beberapa saat yang lalu telah menghilang sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah ada. Bercanda, sekarang pria yang kuat ini ada di sini, apa yang perlu ditakutkan? Pertempuran di Laut Setan Mati benar-benar mengguncang dunia. Mereka adalah orang-orang yang telah melewati gerbang neraka dan kembali. Mereka bahkan dapat mengingat tatapan kagum dari orang kuat itu ketika ia melepaskan kekuatannya. Bahkan setelah mereka kembali ke sekte mereka, perasaan ini bertahan begitu lama. Mereka bahkan hampir tidak bisa tertidur. Setiap kali mereka menutup mata, kegelapan pekat pikiran mereka tiba-tiba menjadi cerah,
karena sebuah sosok akan terlihat berkeliaran, terukir dalam pikiran mereka. Orang kuat, bagaimana? Apakah rasanya lebih baik dari sebelumnya? Seorang murid perempuan yang tampak lembut bertanya dengan lembut. Ya, tidak buruk, tidak buruk. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Perasaan puluhan tangan muda yang lembut berkeliaran di sekujur tubuhnya. Perasaan ini hanyalah kenikmatan murni. Adapun tujuannya untuk menuju ke sini, dia hampir sepenuhnya melupakannya. Saat ini, dia bahkan tidak dapat mengingat bahwa ada iblis yang melayang tepat di atas kepalanya. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah menikmatinya dengan saksama terlebih dahulu. Berbaring di sana, Ciki menutupi adik laki-lakinya dengan sayapnya. Wajahnya juga disiram kenikmatan, sesekali mengeluarkan erangan seperti tangisan. Pria yang kuat, beberapa dari kami para saudari junior baru-baru ini mempelajari satu set tari pedang baru. Haruskah kami mempersembahkannya untukmu? 4 murid perempuan bertanya dengan malu-malu. Namun, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ya, bagus, bagus, sekarang tubuh Lin Fan dalam keadaan sangat senang, pikiran untuk dapat menikmati tarian pedang pada saat yang sama menggelitik indranya tanpa henti. Keempat murid perempuan itu ramping dan berlekuk dengan fitur yang menakjubkan. Ini adalah pemandangan yang harus dilihat oleh pria manapun. Melihat semua yang ada di hadapannya, Grandmaster Sekte Xianling merasa seperti ada sesuatu yang mencekik tenggorokannya. Ini, dia benar-benar tercengang, tidak mampu memahami apapun yang sedang terjadi di hadapannya saat ini. Yanran, ini, dia berbalik untuk melihat Yanran. Grandmaster, aku juga tidak tahu. Mata Yanran terbuka lebar. Apa yang terjadi dengan adik-adik perempuannya? Apakah mereka kerasukan? Saat seperti apa sekarang ini? Iblis telah mengetuk pintu mereka dan hendak menghancurkan sekte mereka. Dan mereka punya keinginan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Semua murid perempuan sekte Xianling lainnya hanya bisa menatap dengan rahang menganga. Pulih dari keterkejutan mereka saling melirik sebelum berbisik-bisik. Sejak para kakak perempuan ini kembali dari Laut Setan Mati, mereka terus-menerus membicarakan tentang seorang pria kuat atau semacamnya. Lebih jauh lagi, seorang tetua bahkan telah tewas di sana. Ketika mereka didesak untuk memberikan rincian, tidak ada dari mereka yang dapat memberikan sesuatu yang konkret. Oleh karena itu, tidak ada petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di Laut Setan Mati saat itu. Namun, yang mereka tahu adalah bahwa para pengikut sekte lain yang kembali ke sekte mereka sendiri mengoceh tentang pria kuat yang sama ini. Hal ini menyebabkan semua Grandmaster lainnya menjadi sama bingungnya. Mungkinkah ada hantu di Laut Setan Mati yang menyebabkan para pengikut ini terkejut? Ya, tidak buruk, tidak buruk. Teruskan di sini. Lin Fan merentangkan kakinya lebar-lebar. Ada para pengikut yang cantik duduk di sisi kedua kakinya. Hal yang sama berlaku untuk lengan dan bahunya. Bahkan penguasa suatu negara mungkin tidak dapat menikmati jenis perlakuan yang sama ini. Meskipun sekte Xianling bukanlah sekte papan atas yang kuat dan tak terkalahkan, mereka tetaplah sekte yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, mustahil bagi siapapun untuk memerintah murid-murid mereka seperti gadis pelayan. Ini, minumlah anggur, pria yang kuat. Seorang murid perempuan di sampingnya menopang semangkuk buah sambil berbicara dengan lembut. Dengan tangannya yang lembut seperti giok, dia memegang anggur ungu tua dan meletakkannya dengan lembut ke dalam mulut Lin Fan. Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah senang. Ini adalah hari-hari yang penting, kawan. Yama di langit benar-benar tercengang oleh pemandangan di hadapannya. Ketika pria ini muncul, Yama telah memandangnya dengan sangat jijik. Dia bahkan tidak repot-repot menyerang pria ini, menunggu untuk melihat apa yang mampu dilakukan orang ini. Ketika murid perempuan itu pertama kali masuk ke dalam rumah untuk mengambil kursi, Yama masih bisa menenangkan diri sebentar. Tetapi sekarang setelah semuanya berkembang seperti itu, hal ini telah menyebabkan Yama yang agung, yang hampir telah melihat seluruh dunia, menjadi sangat tercengang. Perasaan ini diikuti oleh kemarahan. Pijat, buah-buahan sedang diberi makan. Tarian pedang, dan untuk berpikir bahwa seekor binatang yang tampak seperti ayam diperlakukan dengan cara yang sama. Yama tidak bisa tidak memikirkan kembali 200 tahun terakhirnya, terjebak dalam kegelapan abadi di Thousand Demons Gorge, perlahan-lahan menyedot energi iblis selama 200 tahun. 200 tahun penuh, dia telah menyebabkan dirinya hampir kehilangan akal sehatnya, dan tersiksa oleh segala macam hal negatif. Untuk berpikir bahwa pria di hadapannya akan menikmatinya, dia pantas mati. ARGH,
Yama benar-benar marah. Dengan satu raungan yang mengguncang seluruh surga, dia berteriak, dasar bajingan. Apakah kalian buta bahwa aku ada di sini sekarang? Apakah kalian pikir aku di sini hanya untuk pertunjukan? Beraninya kau bajingan kecil meremehkanku. Aku iblis dari semua iblis. Sialan, sialan. Di tengah kenikmatannya, Lin Fan membuka matanya dengan lembut. Melihat Yama yang melayang di langit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghembuskan napas dalam-dalam karena kenikmatan murni. Tahan, tahan. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan segera selesai. Dia bergumam pelan. Hah, kau benar-benar mengambil kehadiranku di sini dengan sengaja. Aku seorang iblis kuno yang telah memerintah dunia manusia lemah ini. Beraninya seorang semut seperti kamu bertindak sangat kurang. Yama melolong marah sekarang. Aura iblis yang menyelimutinya bahkan lebih kuat, seolah-olah bisa melahap seluruh sekte Xianling. Melihat pemandangan di hadapannya, Grandmaster Sekte Xianling juga merasa ngeri. Menekan luka di tubuhnya, dia melanjutkan, rekan-rekan saudari junior. Kita tidak boleh membiarkan iblis itu menghancurkan Sekte Xianling. Grandmaster, kami bisa bertahan. Semua tetua menganggukkan kepala mereka sebagai tanda terima. Apa yang kalian lakukan? Sekte kami dalam bahaya dengan setan ini di sini. Bagaimana kalian bisa mengabaikannya sepenuhnya? Yanran menyerang dengan marah pada para saudari juniornya ini. Oh, saudari senior, tentu saja, kami tahu dia ada di sana. Selama kami melayani pria yang kuat itu dengan baik, semuanya baik-baik saja. Saat dia menyerang, iblis ini tidak akan menjadi apa-apa selain debu. Tenang saja, saudari senior. Tenang saja, para murid perempuan yang sedang memijat Lin Fan sekarang berbalik dan menjawab dengan lembut. Gila, semua orang jadi gila. Apakah kalian benar-benar tidak tahu sejarah setan ini di sini? Oh, benar. Grandmaster menyebutkan bahwa dia adalah iblis yang disegel 200 tahun yang lalu, bukan? Tapi orang kuat itu ada di sini, duh. Jangan khawatir, kakak senior. Sebenarnya, bagaimana dengan ini? Datanglah dan berikan pijatan kaki pada orang kuat itu juga. Aku yakin dia akan menikmatinya. Yanran terhuyung beberapa langkah ke belakang, hampir batuk darah. Tidak ada harapan. Tidak mungkin dia bisa berkomunikasi dengan para adik perempuan junior ini lagi. Gila, mereka semua sudah gila. Kuk-kuk-kuk. Ciki perlahan membuka matanya yang kecil. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dengan kecantikan seperti Yanran, dia berharap dia akan datang dan mengelus perutnya. Kakak senior, Tuan Ciki di sini sepertinya menyiratkan bahwa dia ingin kamu mengelus perutnya. Murid perempuan yang mengelus perut Ciki berkata dengan sedikit kekecewaan, seolah-olah dia dibenci oleh Ciki. Melihat murid perempuan ini, Ciki mengulurkan sayapnya dan menepuk tangan kecilnya. Seolah-olah dia meyakinkannya seperti, Tuan Ciki tidak akan pernah memandang rendahmu, sayang. Dengan tindakan kecilnya ini, murid perempuan itu begitu tersentuh hingga dia hampir berteriak. Melihat ini, Grandmaster dan tetua senior hampir terserang stroke. Sambil memegang dada mereka erat-erat, mereka berjuang dan terengah-engah. Gila, semuanya jadi gila. Bab 359, seseorang pasti akan terkejut. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Jika seseorang mengatakan ini padanya, di ambang kehancuran sekte Anda, akan ada seorang pria dan seekor binatang yang akan dilayani di sekte Anda seolah-olah mereka adalah leluhur pendiri Anda. Grandmaster Sekte Xianling akan menertawakan absurditas ini. Tetapi sekarang fakta-fakta itu ada di depan matanya, dia tidak bisa tidak percaya. Pada saat ini, Grandmaster Sekte Xianling merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencekik tenggorokannya sehingga dia tidak dapat mengeluarkannya. Napas wanita suci, Yanran juga menjadi tidak teratur. Dadanya terengah-engah naik turun dengan cepat. Dia tidak akan menyangka bahwa adik perempuannya akan sepenuhnya mengabaikan keselamatan sekte secara keseluruhan. Siapakah pria ini? Dari mana dia berasal? Di usia yang begitu muda, bagaimana dia bisa menjadi tandingan iblis itu? Menggelikan, sungguh lelucon, bajingan, sekte Xianling, dan kau, dan ayam kecilmu. Kalian semua akan mati di bawah kekuatan iblisku yang agung. Aku sudah selesai mempermainkan kalian. Kalian semua akan binasa. Yama berteriak marah. Aura iblis di udara menebal dengan cepat menjadi bentuk wajah jahat yang melihat ke bawah ke tanah, mengancam untuk melahap seluruh sekte Xianling. Grandmaster Sekte Xianling dan para tetua senior lainnya langsung pucat pasi. Tidak bagus.
Mereka tidak yakin bisa menahan serangan sekuat itu. Grandmaster dan para tetua senior lainnya bersumpah untuk hidup dan mati demi sekte. Wanita suci Yanran tidak bisa lagi repot-repot memperhatikan adik perempuannya yang sudah gila. Dia menatap ke langit, menggigit bibir merah mudanya. Dia menjepit jari-jarinya begitu keras hingga jari-jarinya juga memerah. Baginya, sekte Xianling adalah kekuatan tangguh yang harus diperhitungkan. Namun sekarang setelah iblis itu berhadapan langsung dengan mereka, sekte itu menghadapi kepunahan. Namun, tentu saja, kekecewaannya yang terdalam datang dari para murid yang sama sekali tidak menghiraukan sekte tersebut. Hal ini membuat hati Yanran terluka. Namun, apapun yang terjadi, mereka adalah adik-adik perempuannya sendiri. Dia menduga bahwa mereka pasti telah hancur secara mental di bawah tekanan yang sangat besar saat ini. Berbaring di sana, Lin Fan tidak dapat menahan perasaan jengkel. Tidak bisakah Grandmaster dan tetua senior dari sekte Xianling mengatakan bahwa Yang Mulia adalah makhluk yang sangat kuat? Mengapa dia diabaikan oleh semua orang selain para murid perempuan yang melayaninya? Ini tidak masuk akal, sama sekali tidak. Namun, tentu saja, orang tidak dapat menyalahkan orang-orang dari sekte Xianling ini. Cara dia muncul kali ini tampaknya tidak begitu meyakinkan. Ditambah dengan fakta bahwa dia berbaring di sana seperti anak yang hilang saat ini, menikmati hidupnya, tidak mungkin dia menunjukkan sikap seorang pria yang kuat. Iblis, sekte kami akan melawanmu sampai akhir hari ini. Melihat aura iblis yang membumbung di langit, Grandmaster sekte Xianling berteriak terakhir. Haha, bahkan jika kau ingin melawanku sampai akhir, kau tidak layak. Yama tertawa kejam. Tawa menyeramkan itu membuat setiap murid lainnya merinding dengan ketakutan yang tidak dapat mereka jelaskan. Hei, iblis kecil. Berhenti merengek, kau mengganggu tarian pedangku di sini. Apa kau mencari kematian? Seorang murid perempuan yang sedang melakukan tarian pedang untuk Lin Fan telah jatuh ke tanah, tidak mampu menahan tekanan iblis yang diberikan oleh Yama. Hah, mendengar suara pria ini, Yama semakin gusar. Dia kemudian tertawa dingin, nak, kau telah menikmati waktu yang kuberikan padamu. Sekarang, saatnya bagiku untuk menunjukkan kepadamu apa artinya mengetahui tempatmu. Yama menyimpan dendam yang dalam terhadap Lin Fan. Sebagai laki-laki, bagaimana mereka diperlakukan begitu berbeda. Dan fakta bahwa Ciki mendapatkan perhatian seperti itu dibandingkan dengannya benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh Yama. Berpikir kembali ke masa mudanya, dia adalah seorang pemuda yang ramah dan tampan. Namun semua ini berubah suatu hari. Karena itu, dia membenci setiap pria di dunia ini yang memiliki kehidupan yang lebih baik darinya. Terutama untuk pemuda yang berperilaku kurang ajar di hadapannya ini. Siksaan yang kejam. Dia harus memberitahu pria ini apa hasil dari membuat marah seseorang seperti dia. Mengetahui tempatku, lupakan saja, aku terlalu malas untuk peduli dengan omong kosongmu. Biarkan aku bermain denganmu terlebih dahulu. Melihat Yama di langit, Lin Fan melambaikan tangannya dengan santai. Tiba-tiba, setan langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6 muncul di atas Lin Fan. Pedang Cakrawala, melambaikan tangannya lagi, 6 pedang yang terwujud dari pedang Will-nya melayang di langit. Menghunus 6 pedang ini, iblis langit tanpa wajah tampak semakin jahat. Dengan 3 ekspresi berbeda, kepala-kepala itu menutupi semua arah. Maju, di bawah ketekunan Lin Fan, iblis langit tanpa wajah secara bertahap mencapai keadaan yang lebih besar. Dengan demikian, ia sudah cukup tangguh saat ini. Ditambah dengan pedang Will, ia bisa mengeluarkan jumlah kekuatan yang lebih kuat. Meskipun ini masih jauh dari sebanding dengan Yama, itu seharusnya cukup hanya untuk bermain dengannya. Paling tidak, ini akan bertahan sampai sesi pijat dan tarian pedangnya selesai. Jangan berhenti, lanjutkan, tariannya hebat, Lin Fan berkomentar dengan lembut. Saat iblis langit tanpa wajah muncul, semua orang dari sekte Xianling tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan di depannya, Grandmaster sekte Xianling menatap Lin Fan dengan tak percaya. Dia juga tahu tentang iblis langit tanpa wajah. Ini adalah keterampilan tingkat tinggi yang bisa dimiliki seseorang. Selain itu, hanya orang yang telah mengolahnya hingga tingkat tertentu yang bisa memanggil perwujudan fisik iblis langit tanpa wajah. Bahkan di antara orang-orang di benua Dongling yang telah mempelajari keterampilan itu, hampir tidak ada yang bisa memanggil iblis langit tanpa wajah. Tak disangka pemuda ini memiliki kemampuan seperti itu. Namun tiba-tiba,
Grandmaster terkejut lagi. Sesuatu yang tak dapat dipercaya telah terjadi padanya. Dulu ketika para murid perempuan ini kembali dari Laut Iblis Mati, dia benar-benar kesal saat mengetahui bahwa tetua yang dia kirim bersama mereka telah tewas. Mendengarkan penjelasan para murid ini, tetua itu mungkin telah dihisap oleh peti mati batu. Saat dia mendengar ini, dia hampir tidak mendengarkan lagi. Semuanya terdengar tidak masuk akal. Jika memang ada sesuatu yang sekuat itu yang ada di dunia ini, bagaimana mereka bisa selamat? Mungkin para murid ini terkejut dengan apa yang terjadi di sana dan mengarang cerita. Mengenai apa yang mereka katakan setelah itu tentang seorang pemuda yang merupakan makhluk yang kuat dan menghancurkan setiap hal dengan satu lambaian tangannya, dia bahkan tidak dapat mendengarkan satu hal pun yang mereka bicarakan. Dunia ini tidak kekurangan bakat yang tidak biasa, tetapi yang terbaik yang dapat mereka lakukan adalah memperoleh keadaan kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi dengan kecepatan yang lebih cepat daripada yang lain. Namun, pengumpulan rantai garis kisi energi masih memerlukan pengendapan waktu. Seseorang mungkin memerlukan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk satu rantai garis kisi energi. Dan semakin banyak rantai garis kisi energi yang dimiliki seseorang, semakin lambat kecepatan mereka membekukan yang berikutnya. Kurang ajar, hanya iblis langit tanpa wajah dan kau pikir kau dapat menghentikanku. Itu mimpi yang bodoh. Pergi dan matilah. Dengan satu raungan, Yama mengirim bola energi iblis terbang ke arah iblis langit tanpa wajah. Krek. Tiba-tiba, iblis langit tanpa wajah bangkit. Dengan satu tebasan dari 6 pedang, bola energi iblis itu langsung hancur menjadi ketiadaan. Oh, dasar iblis kecil yang lemah. Kau bahkan tidak bisa menghadapi iblis langit tanpa wajahku dan kau berbicara tentang mengalahkanku. Sungguh lelucon. Melihat apa yang terjadi di langit, Lin Fan menjawab dengan jijik. Kukuk, Ciki juga berteriak ke langit, seolah-olah dia sedang mengejek Yama. Bajingan, Yama benar-benar marah. Dia melesat ke arah iblis langit tanpa wajah secara langsung. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan beristirahat sampai dia mencabik-cabik orang ini. Melihat pemandangan di hadapannya, wanita suci Yanran juga tercengang. Ini bukan yang dia duga. Tidak disangka pemuda itu bisa sekuat ini. Kakak senior, aku tidak menggertakmu. Pria kuat ini benar-benar kuat. Iblis kecil itu jelas bukan tandingannya. Benar sekali, kakak senior. Tuan Ciki ingin kau mengusap perutnya. Kemarilah. Mendengar kata-kata dari adik-adiknya itu, dia hampir tidak bisa menemukan tempat untuk dirinya sendiri. Seolah-olah dialah yang gila sejak awal, dan bahwa adik-adiknya itulah yang jelas dan mengetahui seluruh situasi. Ketika dia mendengar adik-adiknya berbicara tentang pria kuat itu, dia bingung karena mengira mereka sudah gila. Tapi sekarang, dia benar-benar menyaksikannya sendiri. Dengan satu lambaian tangannya, dia telah memanggil iblis langit tanpa wajah yang bisa melawan Yama saat ini. Semua murid sekte Xianling lainnya berbisik-bisik sekarang. Jadi, pria kuat yang dibicarakan oleh kakak adik senior itu memang ada. Benar sekali, awalnya aku sendiri tidak percaya. Kukira dia sekuat ini, dan dia benar-benar tampan, bukan? Kuharap aku bisa berada di posisi mereka melayaninya sekarang. Kakak senior beruntung sekali. Dia dipilih khusus oleh Tuan Ciki untuk dipijat perutnya. Betapa kuharap aku bisa menjadi kakak senior sekarang. Bermimpilah, gadis. Kita tidak secantik kakak senior. ... Mendengar bisikan-bisikan ini, Yanran benar-benar bingung sekarang. Yanran? Bagaimana kalau kau memijatnya? Grandmaster Sekte, Xianling tiba-tiba berkata keras-keras. Yanran menatap Grandmasternya dengan tajam, merasa seluruh pikirannya sedang kacau. Bab 360, pergi setelah pekerjaan selesai. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Saat ini, Ciki sangat tidak senang. Semua hal baik telah diambil oleh tuannya. Dia jelas mengantisipasi wanita muda cantik itu mengusap perutnya. Namun, wanita itu dipanggil tanpa ampun oleh tuannya. Ini cukup menyusahkan bagi Ciki. Namun, Ciki adalah pria yang sederhana. Wanita muda yang mengusap perutnya saat ini juga cukup baik. Selain itu, gerakannya licin dan lembut. Memiringkan kepalanya, Ciki menutupi adik laki-lakinya dengan malu-malu. Sepertinya aku telah melebih-lebihkan iblis kecil ini. Sepertinya dia masih butuh waktu untuk menghadapi iblis langit tanpa wajahku. Aku seharusnya punya lebih banyak waktu untuk mandi kaki ini. Lin Fan dan Ciki telah berkeliaran cukup lama sekarang. Terburu-buru sepanjang jalan,
mereka tidak benar-benar memiliki kesempatan untuk beristirahat dengan santai. Sejak dia meninggalkan Sekte Jiuxiao, dia tidak pernah berkesempatan untuk merendam kakinya di air hangat. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik sekarang. Dan orang yang duduk tepat di hadapan Lin Fan tidak lain adalah wanita suci, Yanran. Pikiran Yanran benar-benar kosong. Dia tidak menyangka dirinya akan mencuci kaki orang lain suatu hari nanti. Jari-jari Yanran panjang dengan kuku-kuku yang berkilau. Semuanya tampak sangat cantik. Tangan-tangan yang halus itu pasti bisa memenangkan kontes kecantikan tangan. Saat jari-jari halus itu menyentuh kaki Lin Fan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil tak terkendali sejenak. Betapa nikmatnya tangannya. Saling memandang, Grandmaster dan tetua senior Sekte Xianling tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah tak berdaya. Grandmaster berdiri, ingin bertukar beberapa kata dengan Lin Fan. Namun, dia berada dalam dilema tentang bagaimana memanggilnya tanpa namanya. Jika dia memanggilnya senior, itu akan sedikit tidak pantas untuk posisinya sebagai Grandmaster. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengikuti murid-muridnya. Pria yang kuat. Tepat saat dia membuka mulutnya, dia dipotong pendek oleh Lin Fan. Aku tidak suka mengobrol saat sedang bersantai. Kita bisa melanjutkan percakapan ini setelah aku selesai. Dia menutup matanya dengan lembut. Ini adalah jenis kenyamanan dan kepuasan yang dia dambakan. Tetapi dia tahu bahwa dia hanya bisa menghitung kesenangan ini satu persatu. Begitu dia kembali ke jalan mencari petunjuk, akan sulit untuk menemukan kesempatan seperti itu lagi. Meskipun ada banyak sekte di benua Dongling, hanya ada sejumlah sekte wanita yang bisa dibicarakan. Jika dia selalu membiarkan pria menyentuh jari-jari kaki lembut yang mulia, dia harus menendang wajah mereka dengan keras. Mendengar kata-kata ini, Grandmaster Sekte Xianling terkekeh. Dia tidak merasa marah atau canggung saat dia mundur ke satu sisi. Tangan lembut Yanran mengusap lembut jempol kaki Lin Fan. Meskipun keterampilannya tidak begitu sempurna, itu masih bisa diterima. Jika dia terus berlatih di jalur ini, tidak diragukan lagi dia akan menjadi tukang pijat kaki yang sangat sukses. Yanran adalah wanita suci sekte tersebut, seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi Grandmaster berikutnya. Tetapi untuk berpikir bahwa dia diperintahkan oleh Grandmasternya untuk melayani pria ini, bagaimana dia bisa senang tentang hal itu? Dia melihat ke arah adik-adik perempuannya yang juga melayani. Mereka semua tersenyum lebar. Dia tidak bisa berempati dengan itu saat dia melihat ke arah Grandmasternya. Grandmaster menganggukkan kepalanya ke arah Yanran dengan matanya berbinar cerah, seolah berkata padanya, bersemangatlah. Tunjukkan, senyum cerah. Ini adalah ujian yang harus kamu jalani dalam hidupmu. Dasar bajingan, Yama, yang tengah bertarung dengan iblis langit tanpa wajah, menggeram sambil melihat ke bawah. Ia tak sabar untuk mencabik-cabik orang ini menjadi berkeping-keping. Tak disangka ia masih sanggup merendam kakinya dengan nyaman. Ia jelas-jelas tidak menunjukkan rasa hormat kepada Yama. Hahaha. Yama menggerutu, kalian memaksaku. Aku akan memastikan kalian menyesalinya. Kota iblis kuno, sambil menyatukan kedua telapak tangannya, asap raksasa aura iblis membubung dari atas Yama. Sepertinya ada banyak roh pendendam yang melolong dan berenang di dalam aura iblis itu. Di dalamnya, bayangan kota iblis muncul di langit. Aura iblis yang besar ini tampaknya menginfeksi langit dan bumi, mengubahnya menjadi sama seperti kota iblis itu. Lin Fan membuka matanya sedikit dan menyeringai, sepertinya menarik. Saatnya mengakhirinya. Baiklah, kalian bisa berhenti sekarang. Saat kota iblis kuno dipanggil, Lin Fan tahu bahwa iblis langit tanpa wajah seharusnya sudah mencapai batasnya. Dia memang makhluk dengan 12 rantai jaringan energi. Aura yang dipancarkan Yama memancarkan kekuatan sejati. Jika dia bukan orang di sini sekarang, Sekte Xianling mungkin benar-benar tidak sebanding dengannya. Sekarang setelah dia selesai menikmati, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah. Di dalam langit, kota iblis kuno runtuh ke arah iblis langit tanpa wajah. Di dalam kota, seekor naga jahat berwajah jahat yang terbuat dari asap melesat ke arah iblis langit tanpa wajah. Mundur tanpa henti, iblis langit tanpa wajah menebas naga itu tanpa henti dengan 6 pedang. Mati, Yama berteriak. Dengan tepukan tangannya, naga jahat itu tumbuh semakin kuat saat menembus tubuh iblis langit tanpa wajah. Hancur dengan cepat, iblis langit tanpa wajah akhirnya berubah menjadi debu berkilauan dan melayang di langit.
Haha, bagaimana bisa? Hanya iblis langit tanpa wajah dan kau berharap untuk melawanku. Benar-benar mencari kematian. Yama tertawa gila. Ia harus memberitahu semua orang apa konsekuensi dari membuatnya marah. Nak, apa lagi yang kau punya? Kota iblis kuno yang telah kukuasai saat ini adalah kekuatan kuno yang dapat menghancurkan apapun. Hari-harimu sudah dihitung sekarang. Melihat ke bawah, Yama melolong liar. Dengan tangan di belakang punggungnya, Lin Fan melangkah maju sedikit. Baiklah, Ciki. Saatnya untuk mengalahkan iblis kecil yang lemah ini sekarang. Percobaan dengan iblis langit tanpa wajah telah selesai. Kekuatan yang dipancarkan iblis langit tanpa wajah mampu menandingi seseorang dengan 3 rantai jaringan energi. Dengan kelincahannya, dia bahkan mampu menghindari sebagian besar serangan. Untuk dapat bertahan begitu lama melawan iblis ini, iblis langit tanpa wajah telah melakukan pekerjaan yang hebat. Di tengah kenikmatannya, Ciki membuka matanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah tegas saat dia melompat turun dari pelukan murid perempuan itu. Menundukkan kepalanya, dia melangkah satu persatu ke arah Lin Fan. Hoodie kostum T-Rex menutupi seluruh kepala Ciki. Dengan ekor pendek dan pendek yang bergoyang-goyang di belakangnya, aura Ciki saat ini lebih mengesankan daripada sebelumnya. Bagi para murid Sekte Xianling, waktu seolah berhenti tepat pada saat ini. Duo manusia dan binatang yang berjalan berdampingan ini tidak pernah tampak lebih agung daripada saat ini. Aura, itulah aura makhluk yang sangat kuat. Grandmaster dan tetua senior Sekte Xianling benar-benar membeku. Mereka dapat merasakan aura yang hanya dimiliki oleh makhluk yang sangat kuat dari kedua makhluk ini. Ini adalah aura yang dapat menginfeksi segalanya dan memengaruhi semua orang. Pria perkasa itu mulai serius. Murid-murid, perempuan yang melayani mereka menatap punggung mereka dengan penuh harap. Tuan Ciki, semoga berhasil. Murid perempuan yang mengusap perut Ciki berteriak. Ciki memiringkan kepalanya ke belakang dan sedikit mengangkat paruhnya, memperlihatkan senyum percaya diri. Oh, Tuan Ciki sangat tampan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup melewati medan perang. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, kepangan panjang Lin Fan berkibar tertiup angin di udara, membawa serta sikap sombong yang merendahkan seluruh dunia. Pria dan binatang buas yang berdiri berdampingan ini seolah-olah semua makhluk lain di dunia ini harus tunduk pada kehebatan mereka. Mendominasi, keren, setan kecil, kau hanya punya waktu satu tarikan napas dalam hidupmu yang penuh warna. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu dan memberimu jalan keluar yang cemerlang dari dunia ini. Suara tenang Lin Fan menggelegar di langit. Kata-kata yang sangat mengesankan itu membuat semua orang gemetar karenanya. Beraninya kau masih mengucapkan kata-kata besar seperti itu di ambang kematian. Kau benar-benar pantas mati. Mati. Yama sudah berada di puncak amarahnya, hampir meledak di dalam. Bagaimana mungkin seseorang berani bersikap kurang ajar terhadapnya? Menghancurkan kota iblis kuno di telapak tangannya, aura iblis kemudian berkumpul saat ia melesat turun dari langit menuju Lin Fan. Berdiri di sana, Lin Fan menarik napas dengan lembut. Saat ia mengembuskan napas, mulutnya melengkung menjadi seringai. Waktu napasmu sudah habis. Hidupmu memang mempesona, tapi sayang sekali itu harus berakhir di sini. Boom! Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang. Melihat ledakan di hadapan mereka, semua orang dari Sekte Xianling tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Yama berseru tak percaya saat melihat sosok di hadapannya. Ia lalu melihat telapak tangan yang berada di dadanya saat ia menyemburkan darah. Sejumlah besar energi mengalir deras melalui tubuh Yama dan menembus punggungnya, melesat ke seluruh surga. Energi itu menembus aura iblis di langit dan seketika, langit kembali cerah. Apa yang tidak mungkin? Lin Fan berkata dengan santai saat ia melemparkan tubuh Yama ke dalam penyimpanannya. Ding, selamat karena telah membunuh makhluk surgawi tingkat tinggi yang berkultivasi penuh. Ding, poin pengalaman plus 1.500.000.000. Ding, selamat karena telah memperoleh keterampilan tingkat atas tingkat surga. Kota iblis dalam satu telapak tangan. Lin Fan melayang dengan lembut sedikit di atas tanah. Sinar matahari menyinarinya dan memantulkan tubuhnya dengan tampilan yang memukau. Semua orang dari Sekte Xianling menatapnya. Seolah-olah seorang dewa telah turun ke dunia. Ciki, ayo pergi. Dengan suara gagak yang pelan, Ciki berbalik dan menatap murid perempuan yang mengusap perutnya sekali lagi. Berubah menjadi seberkas cahaya merah, ia melesat ke bahu Lin Fan. Dan tepat setelah itu,
Lin Fan dan Ciki menghilang dari muka dunia. Semua orang dari Sekte Xianling berdiri di tempat mereka, terpaku dan tercengang. Grandmaster Sekte Xianling berdiri membeku di tempatnya. Dampak dari apa yang baru saja terjadi terlalu besar. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Perkasa, suci, hikmat. Iblis yang telah mengambil semua sumber daya dan kekuatan terkuat dari banyak sekte untuk disegel terbunuh begitu saja. Ia bergumam tidak percaya,